Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 6 April 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Tanah longsor di Kota Malang menyebabkan 6 rumah milik warga RT 5 RW 6 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang hanyut terbawa aliran air Sungai Brantas. Kejadian yang terjadi pada Selasa 5 April siang kemarin itu merupakan kejadian tanah longsor yang kedua setelah sebelumnya terjadi pada Desember 2021 kemarin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya Malang, Rifki Edgar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rifki. Baik, Mei. Ya, Tribuners, bisa kami informasikan bahwasanya telah terjadi tanah longsor yang terjadi pada Selasa siang kemarin, tepatnya di daerah Muarto, Kelurahan Kota Lama, Kedung Kandang, Kota Malang, di mana akibat dari tanah longsor ini menyebabkan 6 rumah milik warga hilang terbawa arus Sungai Brantas yang tepat berada di bawahnya. Dan kejadian ini mengakibatkan para warga tersebut harus mengungsi untuk sementara waktu ke rumah kerabat mereka ataupun ke sanak saudara mereka. Dan dari hasil pantauan kami pada saat siang tadi, di mana saat ini masih belum dilakukan proses evakuasi untuk membenahi bongkaran akibat tanah longsor ini, mengingat karena longsoran baru saja terjadi itu mengakibatkan rawan adanya longsor susuran, dan hal ini membuat petugas dari BPBD Kota Malang dan juga dari relawan membuat semacam garis seperti polis line tersebut di lokasi kejadian itu, agar nantinya tidak ada warga ataupun masyarakat yang mencoba untuk mendekati ke lokasi bencana. Dan seperti yang diinformasikan oleh warga setempat, Subandi, itu sempat menyampaikan bahwasanya sebelum kejadian longsor ini terjadi, warga sejak seminggu yang lalu sudah mewanti-wanti dan sudah mengetahui adanya tanda-tanda longsor ini akan terjadi. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah tembok warga itu yang sudah mengalami keretakan, dan keretakan tersebut berangsur hingga sampai hari ketiga sebelum bencana longsor itu terjadi. Oleh sebab itu, warga berbondong-bondong untuk mulai mengambil perabotan yang ada di rumah untuk diselamatkan terlebih dahulu agar nantinya bisa terselamatkan ketika adanya bencana longsor. Dan prediksi dari warga tersebut akhirnya terbukti setelah pada Selasa kemarin sekitar pukul 11 siang terjadi tanah longsor, meskipun pada saat itu cuaca sedang cerah dan tidak ada hujan. Tanah longsor itu langsung mengambleskan 6 rumah yang ada di bantaran sungai tersebut. Dan kejadian ini merupakan kejadian yang kedua di lokasi yang sama. Setelah pada akhir tahun kemarin atau tepatnya Desember 2021 kemarin itu tanah longsor juga terjadi di sana dan menghanyutkan atau menghilangkan 7 rumah milik warga sekitar. Dan hingga sampai saat ini warga masih mengungsi, dan sedangkan pemerintah Kota Malang sendiri saat dimintai konfirmasi masih melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwasanya karena memang wewenangan dari sepanjang aliran gas Brantas ini merupakan wewenangnya BBWS, artinya pemerintah Kota Malang di sini hanya bisa melakukan koordinasi saja. Dan untuk seperti apa nanti tindak lanjutnya, pemerintah Kota Malang melalui Wali Kota Malang Sutiaji saat ini juga
masih menunggu instruksi langsung karena memang kejadian, maksud kami Kota Malang sendiri merupakan salah satu kota yang memang dialiri aliran Sungai Brantas, dan kejadian seperti ini, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya itu memang kerap kali terjadi, terutama pada saat musim hujan seperti saat ini. Seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, Mei. Baik, terima kasih Rifki atas laporan Anda, dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga serta Wali Kota Malang. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemarin itu sempat ada tanda-tanda sih sebelumnya, ada tanda-tanda mungkin 1 minggu sebelumnya itu memang ada tanda-tanda retak-retak rambut begitu. Itu pun dampak dari mungkin longsor yang duluan waktu sehabis banjir bandang. Jadi dampaknya itu terasa mungkin sekitar 1 minggu dari sekarang ini ada retak-retak rambut begitu. Terus lah kemarin dalam 3-4 hari sampai hari kejadian terasa sangat signifikan sekali untuk longsor begitu. Jadi ada semakin melebar. Kita antisipasi untuk menyelamatkan sebisa mungkin barang-barang yang ada di dalam rumah masyarakat yang terdampak sekarang ini. Sebisa mungkin kita mengeluarkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Oh gitu. Tidak semua barang bisa dikeluarkan karena kondisinya sudah semakin parah. Jadi masih ada barang-barang, ada juga yang sempat terbawa longsor, punya masyarakat yang masih belum bisa diselamatkan, itu masih ada juga yang di dalam. Lah sedetik-detik menjelang longsor itu kita stop untuk evakuasi barang-barang yang tidak bisa diselamatkan. Kita itu langsung kita utamakan menyelamatkan nyawa. Artinya ini warga sudah merasakan itu 3-4 hari sebelum kejadian, Pak ya? Ya, ada tanda-tanda. Tanda-tanda itu langsung kemudian mulai antisipasi. Nah, termasuk sekarang ada masalah yang berada di bantaran sungai, Mas. Ya, ini kami hanya sekedarnya menangani sekedar gitu aja. Ya, keputusan sebetulnya adalah di DAS. Ya, BBWS-nya yang menentukan, ya, karena ini bukan wilayah kami. Seperti daerah seandainya ada jalan yang rusak dan itu jalannya jalan provinsi atau jalan pusat. Undang-undang yang baru ini agak longgar, Mas. Undang-undang yang baru tentang jalan. Ya. Contohnya itu seperti DAS ini. Jadi kami geronjong atau nanti PU melakukan itu, ya, BPBD melakukan kegiatan itu, sepenuhnya kita ajukan ke pusat, ajukan ke provinsi atau ke DAS. Ada rencana relokasi semuanya, Pak? Ya, kalau kita bicara lokasi ya yang berada di sempadan semuanya. Tapi kan kita enggak arif kita bicara gitu, penanganan sementara gitu, ya, sambil memang kita kuatkan. Ya memang, Mas, ini sudah orang jangan gini loh, dulu enggak ada. Sekarang sudah diperingatkan mungkin 2 tahun yang lalu bahwa sekarang ada yang namanya metro hidrologi, ya. Ini adalah curah hujan yang begitu tinggi, ya, disertai petir dan angin. Itu memang siklus sekian tahunan gitu, sehingga hujan sebentar, sungai-sungai udah banyak penuh, jalan-jalan sudah itu, dan terjadi di mana-mana. Kemarin saya berjalan dari Kediri itu gitu, banyak juga kerusakan dan banjir. Hasil koordinasi dengan BBWS dulu seperti apa, Pak? Katanya dulu kan sempat mau koordinasi soal sudah, Mas, koordinasinya sudah terus-menerus, dan sana kan juga kaitannya sekali lagi kaitannya dengan anggaran juga. Yang namanya refocusing bukan hanya di kota, refocusing di provinsi, refocusing itu di pusat. Gudang mebel di Desa Samatan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura, ludes dilalap api pada Selasa 5 April pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
Diketahui gudang mebel tersebut milik Marsito. Dugaan sementara terjadinya kebakaran gudang mebel tersebut karena korsleting listrik. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kuswanto. Selamat sore rekan Mei. Di sini bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan, akan melaporkan peristiwa terjadinya kebakaran gudang mebel yang ludes rata dengan tanah. Semalam sekitar pukul 21.30 WIB, tepatnya di Desa Samatan, Kecamatan Propro, terjadi peristiwa kebakaran yang cukup heboh begitu. Sebuah gudang mebel dilalap api dan rata dengan tanah. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan pihak manajer Pusdatlop BPBD Pamekasan Budi Cahyono, kejadian peristiwa kebakaran ini diduga akibat dari korsleting listrik. Semula api mulai menyala dari arah toko dari sebelah samping gudang mebel ini. Setelah itu baru merambat ke semua gudang mebel yang ada di Desa Samatan. Nah, ada sejumlah barang berharga yang juga ikut dilalap api, diantaranya yaitu satu mobil Innova, satu mobil pickup, dan satu motor Vixen, dan juga satu motor Mio. Selain itu, sejumlah kayu yang biasa dijual oleh pemilik gudang itu juga ikut ludes terbakar. Nah, hingga saat ini pemilik gudang mebel tersebut ditaksir mengalami kerugian sekitar 700 juta. Hingga terpantau pukul 8 pagi tadi, kepulan asap di area gudang mebel itu masih terlihat ya, namun pihak Satpol PP dan juga Damkar mengamankan area lokasi, khawatir masih ada api yang masih berkobar begitu. Nah, semalam juga pihak dari BPBD Pamekasan saat ingin melakukan pemadaman sempat mengalami kendala karena akibat dari kurangnya penyuplai tangki air yang sampai ke lokasi, karena memang di sini kekurangan dari penyuplai tangki air sehingga api begitu cepat merambat dan melalap seluruh gudang mebel sehingga tak tersisa menjadi arang. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Kuswanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan tunggal dialami truk tangki berplat nomor AG 9721 UK di Jalan Pantura Kendal, Jawa Tengah pada Rabu 6 April. Mobil truk yang biasa membawa susu murni ini terguling menabrak pagar Masjid Agung Kendal hingga ringsek. Diduga penyebabnya karena sopir truk mengantuk dan jalanan licin pasca diguyur hujan deras. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Saiful Maksum, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Saiful. Baik rekan Mei dan sahabat Tribuners dimanapun berada, bersama Saiful, wartawan Tribun Jateng, menyiarkan di mana kronologi kejadian truk tangki yang menabrak pembatas atau pagar pembatas dari Masjid Agung Kendal pagi tadi. Nah, diketahui bahwa truk tangki bernopol AG 9721 UK ini dikendarai oleh Siswanto bersama seorang kernet. Nah, truk berjalan dari arah Jakarta menuju Tulungagung, Jawa Timur. Saat itu muatan tangki atau truk yang biasa muat susu murni ini dalam keadaan kosong karena muatan dari susu sudah di dropping di Jakarta. Nah, saat kejadian kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kendal dikabarkan hujan deras sehingga jalanan di Pantura terpantau licin. Nah, kejadian ini diperkirakan terjadi pada pukul 4.30 pagi tadi. Saat itu kondisi arus lalu lintas lenggang, namun untuk kondisi di sekitar Masjid Agung Kendal saat itu dalam kondisi sepi karena jamaah dari masjid sedang menunaikan sholat ibadah sholat jamaah subuh ya. Diketahui bahwa saat itu pasca kejadian sopir truk bersama kernetnya mengalami luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. Selain merobohkan atau merusak dari pagar Masjid Agung Kendal ini, truk tangki yang mengalami kecelakaan juga menimpa satu becak dan juga satu kios. Namun kondisinya tidak terlalu parah dan sudah bisa dievakuasi. Nah, jajaran dari Satlantas Polres Kendal sendiri tiba di lokasi saat setelah kejadian berlangsung.
dan segera membantu proses evakuasi baik korban maupun material yang terkena dari dampak kecelakaan ini. Nah, sahabat Tribuners, untuk proses evakuasi dari truk tangki ini, meskipun dalam keadaan kosong, namun cukup menyusahkan dari para evakuator karena bagian depan atau roda bagian depan ini menyangkut di pagar-pagar besi dari masjid, sehingga proses evakuasi yang dilakukan dengan menggunakan alat berat mobil derek ini sempat terkendala hingga beberapa jam. Dari proses evakuasi mulai pukul 7 pagi, badan truk bisa terangkat sekitar pukul 11 siang, kemudian dibantu dengan jajaran dari Satlantas Polres Kendal, truk bisa dievakuasi ke tempat yang lebih lenggang sehingga arus lalu lintas di wilayah Jalan Pantura dari arah Jakarta menuju kota Semarang ini terpantau lancar kembali. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Saiful atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polres Ponorogo menetapkan 7 pemuda Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal sebagai tersangka kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak pada Selasa 5 April. Tindak pidana tersebut terungkap setelah adanya peristiwa ledakan petasan mercon di Desa Sambilawang pada Senin 4 April yang mengakibatkan luka berat pada tangan kanan pemuda setempat bernama Iqbal. Menindaklanjuti insiden tersebut, petugas kepolisian Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa ledakan petasan mercon tersebut berasal dari bubuk mesiu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Sofyan Chandra Arif yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Chandra. Halo, selamat siang rekan Mas, selamat siang Tribuners. Ya, dapat dilaporkan Polres Ponorogo telah menetapkan 7 pemuda di Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka kasus tindak pidana kepemilikan dan penggunaan bahan peledak. Tindak pidana ini terungkap setelah adanya peristiwa ledakan petasan yang ada di desa setempat pada Senin 4 April kemarin tengah malam yang mengakibatkan luka berat pada tangan kanan pemuda setempat bernama Iqbal. Kejadiannya sendiri, saat itu Iqbal mengira mercon yang baru saja ia nyalakan gagal meledak sehingga ia memutuskan untuk memeriksa petasan tersebut. Namun saat berada di genggamannya, ternyata petasan tersebut meledak dan mengakibatkan luka berat di tangan kanan Iqbal hingga ketiga jarinya putus. Berangkat dari ledakan tersebut, petugas kepolisian Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa ledakan petasan mercon tersebut berasal dari bubuk mesiu, sisa pembuatan petasan mercon untuk memeriahkan balon udara tanpa awak pada tahun 2021 kemarin. Ini adalah sisa obat-obatan atau sisa obat petasan yang diracik oleh beberapa pemuda di desa tersebut termasuk Iqbal. Setelah terjadi ledakan tersebut, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah barang bukti berupa satu buah petasan tanpa sumbu dengan ukuran kurang lebih 4,5 cm dan satu plastik sisa ledakan petasan. Selain itu juga ditemukan 7 buah potongan paralon berbagai ukuran dan buku bekas serta barang bukti lain yang salah satunya adalah 1.238 buah selongsong petasan yang ada di rumah AS di Desa Sambilawang. Mereka membeli secara patungan dan digunakan oleh pemuda setempat untuk membuat petasan mercon yang rencananya akan digantungkan di balon udara tanpa awak pada Lebaran atau Idul Fitri tahun 2022 ini, Mei. Setelah cukup mengumpulkan barang bukti, Polres mengamankan 7 pelaku yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Nah, sebelum bulan Ramadan kemarin, Polres Ponorogo memang telah mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat Ponorogo untuk tidak membuat balon udara tanpa awak maupun membuat petasan, karena berkaca pada tahun 2021 lalu banyak terjadi kerusakan maupun korban akibat balon udara tanpa awak dan petasan ini, yang salah satunya merusak rumah dan sekolah di Kecamatan Kauman dan juga menewaskan 2 orang pemuda di Kecamatan Sukorejo saat meracik petasan di rumahnya sendiri. Gitu, Mei.
Ya, baik, terima kasih Sofyan Chandra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kapolres Ponorogo. Berikut tayangannya untuk Anda. Sebagai bahan informasi sekaligus himbauan juga bagi masyarakat. Jadi petasan yang sudah meledak tersebut itu proses pembeliannya dilaksanakan tahun lalu yang tidak habis. Jadi sisa dari tahun lalu disimpan di rumah salah satu tersangka yang ada di belakang kita. Kemudian mereka macam pemanasan lah, awalnya meledakkan yang sudah meledak tersebut ternyata langsung menelan korban. Kita lihat di depan ini adalah persiapan berikutnya. Namun yang ada di depan kita ini pembelian tahun 2022. Jadi kita himbau kepada masyarakat yang masih memiliki bahan-bahan tersebut, kami sarankan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk kita amankan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak terjerat tindak pidana sebagaimana tersangka yang ada di proses sekarang ini. Demikian kira-kira. Kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap bahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap bahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya pak, kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apakah Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya pak, kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Tim SAR gabungan pada Selasa 5 April siang menemukan jasad Laurencia Maru yang terseret banjir Sungai Lowo Menggo di Desa Bera, Kecamatan Menggo, Kabupaten Sika. Korban ditemukan di perairan Pantai Buli, Kabupaten Ende, sekitar 25,7 km dari lokasi kejadian. Korban ditemukan setelah 5 hari dilakukan operasi pencarian. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Nofri Fuka, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri. Baik, terima kasih rekan Mai. Selamat sore sahabat Tribuners semuanya. Dapat kami sampaikan bahwa sekitar tanggal 5 April 2022 siang, kemarin dulu tim SAR gabungan dari Sika menemukan jasad Laurencia Maru yang berumur 48 tahun dan ada pun juga jasad dari Laurencia Maru ini sudah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan selama 5 hari. Dan penemuan jasad tersebut juga terjadi di Pantai Buli, tepatnya di Kabupaten Ende. Melalui koordinasi dari Ketua Tim Koordinator Pencarian dari tim SAR gabungan, Ibu Sudayana, ia menyampaikan bahwa informasi mengenai penemuan jenazah tersebut didapat oleh mereka melalui koordinasi dari para nelayan yang sedang melaut di lepas Pantai Buli di Kabupaten Ende sekitar pukul 14 WITA, dan melalui informasi itu tim SAR gabungan menuju ke sana untuk melakukan evakuasi. Adapun yang memberikan informasi kepada tim SAR itu bernama Rizwan Pala, yang notabene adalah seorang nelayan. Dan sekitar pukul 9 WITA jenazah ditemukan, dan melalui koordinasi dari Ibu Sudayana, tim diturunkan ke lapangan untuk melakukan evakuasi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setelah dilakukan evakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Mobasa yang berada di wilayah Kabupaten Ende untuk dilakukan visum dan lainnya, dan juga tim SAR juga mengkoordinasikan lewat keluarga dan juga kenalan untuk pergi ke Puskesmas untuk
mencari tahu dan juga untuk mengenali korban, dan hasilnya keluarga mengatakan bahwa benar itu adalah jasad dari keluarga mereka yang beberapa waktu lalu, sekitar 5 hari yang lalu, terseret banjir di Kali Leo Mego di Kecamatan Mego, Kabupaten Sika. Dan pada 5 April kemarin ia ditemukan sekitar 25,7 km di lepas pantai Mbuli. Dan diketahui setelah dilakukan pengenalan oleh keluarga, jenazah Laurencia dibawa menggunakan ambulans ke rumahnya di Mego, di Kecamatan Mego. Dan Ketua Tim SAR Iputu Sudayana juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang sudah turut serta selama 5 hari melakukan pencarian dan hingga menemukan jenazah tersebut pada 5 April 2022 lalu. Demikian dapat kami sampaikan, rekan. Baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pengiriman narkotika jenis sabu seberat 15 kg di Pelabuhan Roro, Kota Dumai, Provinsi Riau berhasil digagalkan. Pengungkapan dilakukan oleh tim kapal Anis Kembang 4001 dan kapal Hayabusa 3008 Korpolairut Bahagam Polri dan Ditpolairut Polda Riau pada Rabu 30 Maret 2022. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Silahkan Rizky dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Mei. Dapat saya laporkan bahwa tim gabungan kepolisian air dari Korpol Airut Mabes Polri bersama dengan Direktorat Polisi Air Polda Riau berhasil menggagalkan pengiriman 15 kg narkotika jenis sabu. Dan pengungkapan ini dilakukan oleh tim di salah satu pelabuhan Roro di Kota Dumai pada akhir Maret 2022 yang lalu. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pengungkapan ini bermula dari informasi yang didapatkan oleh tim tentang akan adanya seorang pria yang akan membawa barang yang dicurigai atau diduga kuat berisi narkotika jenis sabu. Dan diduga narkotika ini merupakan dipasok dari negeri jiran Malaysia. Pelaku berinisial AW, seorang diri, ketika itu menumpang kapal Roro dari Pulau Rupat menuju Kota Dumai, dan sesampainya di Pelabuhan Roro, tim yang sudah bersiaga langsung mengamankan pelaku dan melakukan penggeledahan. Dan benar saja, ketika itu tim berhasil menemukan barang bukti 15 paket atau 15 bungkusan yang dicurigai, dan setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu. Dan selain satu tersangka tadi, polisi juga menangkap 2 orang tersangka lainnya yang diduga merupakan kurir, dan keduanya membawa narkotika jenis sabu seberat 30 gram lebih. Dan Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, pada kegiatan konferensi pers kemarin menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan perburuan terhadap sejumlah orang yang diduga kuat termasuk dalam jaringan pengedar narkotika jenis sabu ini. Dan Iqbal menjelaskan bahwa pelaku sudah diketahui identitasnya dan masih berada di sekitaran Pulau Sumatera. Dan untuk penyelidikan dan pengejaran lebih lanjut, saat ini tim masih berada di lapangan dan masih berupaya untuk mencari keberadaan para pelaku lainnya ini. Dan Irjen Iqbal juga menyatakan ketegasannya bahwa
untuk pengedar narkoba atau juga bandar akan dikenakan sanksi yang begitu tegas dengan hukuman yang berat. Begitupun juga nanti oleh pihak kejaksaan di bagian penuntutan dan vonis di bagian pengadilan. Begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Riau. Berikut tayangan untuk Anda. Hari ini sudah ada di hadapan kita 15 kg sabu dan juga 30,56 gram sabu yang berhasil diungkap oleh tim gabungan dari Korpol Airut Bahar Kampori yang bertugas di perairan Dumai yang sehari-hari memang di BKO-kan ke Polda Riau, dan juga dibantu oleh rekan-rekan dari Direktorat Polairut Polda Riau. Dan ini menunjukkan bahwa semua mesin-mesin kepolisian negara Republik Indonesia concern dan tentunya dibantu oleh teman-teman BNN untuk menjaga agar barang-barang seperti ini tidak masuk dan berhasil kita cegah. Seperti biasa, saya akan menyampaikan quote bahwa kita akan terus memerangi peredaran gelap narkoba ini. Dan ini lagi-lagi masuknya dari perairan Bengkalis, tersangkanya juga dari situ. Ya. Aliran tersangkanya, jaringan tersangkanya sedang diburu. Doakan saja kita dapat, masih di Pulau Sumatera. Dan 4 sepeda motor yang digunakan pelaku balapan liar diamankan Satlantas Polres Sidrap. Pelaku balapan liar tersebut sempat kabur bersama motornya ke sawah saat dikejar polisi. Video pelaku aksi balapan liar yang lari ke sawah tersebut juga viral dan tersebar di aplikasi pesan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Nining Agriani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Nining. Ya, baik, terima kasih Mei. Jadi perlu diketahui Tribuners, Polres Sidrap bakal rutin mengamankan pelaku aksi balapan liar selama Ramadan ini. Nah, Polres Sidrap menerjunkan personel gabungan dari Satlantas, Satsamapta, Satreskrim, dan Satintelkam untuk melakukan penindakan terhadap pelaku aksi balapan liar tersebut. Nah, penertiban dilakukan sepanjang jalur 2 depan Rujak Bupati Sidrap dan jalur 2 kantor SKPD, yang dimana 2 jalur tersebut kerap terjadi aksi balapan liar yang dilakukan oleh muda-mudi atau remaja selama bulan Ramadan ini. Nah, pada Senin kemarin 4 sepeda motor yang dipakai pelaku balapan liar ini diamankan Satlantas Polres Sidrap, di mana para pelaku ini sempat lari ke sawah pada saat hendak dirazia oleh petugas. Nah, video pelaku aksi balapan liar ini pun viral karena sampai lari ke sawah, kemudian berhasil diamankan oleh Satlantas Polres Sidrap. Nah, dari video tersebut, para remaja ini berusaha mengevakuasi motornya sendiri dari sawah yang pada saat itu lokasi sawahnya tersebut berair atau becek ya Tribuners, sehingga agak susah untuk dievakuasi. Kemudian keempat motor tersebut diangkat ke mobil Satlantas Polres Sidrap untuk diamankan ke Polres Sidrap. Nah, menurut Kasat Lantas Polres Sidrap, AKP Mahrus Ibrahim, menyebutkan bahwa pelaksanaan patroli pada bulan Ramadan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtipnas dan aksi balapan liar oleh kalangan muda-mudi di wilayah hukum Polres Sidrap. Nah, hasil patroli balapan liar ini pun akan langsung dievakuasi ke Polres Sidrap, kemudian diberikan tindakan tilang untuk efek jerah bagi balapan liar. Selain itu, ada juga tilang motor tersebut ini akan selama sebulan. Jadi para pelaku balap liar ini tidak bisa mengambil motornya selama sebulan jika tidak dilakukan
perjanjian terhadap pelaku balap liar dan polisi agar tidak mengulangi aksi-aksinya tersebut lagi. Kemudian adapun Kasatlantas Polres Sidrap mengimbau kepada masyarakat, terutama kalangan muda-mudi, untuk tidak melakukan aksi balap liar ini pada bulan Ramadan. Jika hal itu terjadi, petugas jajaran Polres Sidrap tidak segan-segan akan menindak tegas pelaku dengan menilang motor pelaku selama sebulan ini. Seperti itu, Mei. Ya baik, terima kasih Nining atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah membacakan putusan atas perkara dugaan tindak pidana terorisme terhadap terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman. Adapun pembacaan vonis itu digelar dalam sidang pada Rabu 6 April langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa Munarman terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan menjatuhkan hukuman pidana 3 tahun penjara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini, hari Rabu 6 April 2022, telah menggelar sidang putusan atas terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau mantan Sekum FPI, yakni Munarman, atas perkara dugaan tindak pidana terorisme. Di mana dalam perkara ini hakim menyatakan bahwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dan diancam hukuman pidana, yakni divonis hukuman pidana 3 tahun penjara. Adapun Mei dalam putusan ini hakim tidak bersependapat begitu atau berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum, di mana dalam putusan ini hakim menyatakan kalau Munarman ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan ketiga dari jaksa penuntut umum, sedangkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Munarman 8 tahun pidana penjara, itu jaksa menjatuhkan pada dakwaan kedua. Adapun dakwaan ketiga yang dijadikan referensi dari majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya, yakni Munarman bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf C tentang tindak pidana pemberantasan terorisme. Mei dalam perkara ini tadi Munarman juga mengajukan pihaknya akan banding gitu terhadap dengan putusan tersebut karena dirinya masih saja tidak mengaku untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal senada juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut Munarman 8 tahun penjara. Tadi juga jaksa menyatakan akan banding begitu terkait dengan vonis tersebut. Begitu Mei. Ya baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Munarman. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, beliau didakwakan, divonis, dalam hal ini divonis terkait dengan pasal 13, yaitu menyembunyikan informasi. Di sini dilihat dapat didengar jelas tadi settingan tanda petik adalah 3 terdakwa yang lain divonis dulu, kemudian Pak Munarman dianggap tahu terkait dengan itu, kemudian divonis terkait pasal 13C. Jadi divonis 3 tahun dan pasti kita akan banding karena banyak fakta yang tadi kita sama-sama dengar itu tidak sesuai, jadi fatal sesuai dengan musyawarah tadi kami akan banding. Dan juga ya lagi-lagi di sini saya menyampaikan fakta informasi penting bahwa ada kesaksian dari seorang saksi di persidangan yang sudah kita dengar beberapa kali, dan juga saya sudah sampaikan bahwa kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak Polda dan Polres waktu itu. Akan tetapi di sini lagi-lagi ditemukan tidak dilaporkan. Itu yang kami sangat sayangkan. Berarti memang fakta-fakta persidangan kesaksian itu tidak didukung oleh pihak polisi. Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Albertina Ho, dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga telah melanggar etik terkait pemberian fasilitas khusus dari sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat.
Pelapor diketahui bernama Dodi W. Leonard Silalahi yang merupakan seorang jaksa KPK. Dodi sebelumnya telah dihukum oleh Dewas KPK karena terlibat perselingkuhan dengan pegawai KPK berinisial SK. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Ilham Rian Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ilham. Ya, rekan Mei dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya sampaikan bahwa anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Albertina Ho dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga telah melanggar etik terkait pemberian fasilitas khusus dari sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat. Pelapor Albertina bernama Dodi W. Leonard Silalahi. Dodi adalah seorang jaksa KPK yang sebelumnya telah dihukum oleh Dewas KPK karena terlibat perselingkuhan dengan pegawai KPK berinisial SK. Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Dodi mengatakan dirinya melaporkan Albertina pada 2 Maret 2022. Berdasarkan surat laporan yang diterima tribunnews.com, disebutkan bahwa Albertina mulanya komplain dan ngomel kepada perawat di RS Abdiwaluyo Menteng, Jakarta Pusat. Albertina lantas memecat bel untuk panggilan kepada perawat. Namun, Albertina merasa perawat tak kunjung datang dan tidak melayani. Kemudian perawat dan dokter rawat datang, tapi Albertina marah-marah karena merasa tidak langsung dilayani dan terlambat datang. Perawat dan dokter sudah menyampaikan permintaan maaf, tetapi tidak diterima oleh Albertina. Masih dikutip dari surat laporan, Albertina kemudian meminta komplainnya ditindaklanjuti oleh pejabat rumah sakit. Salah satu direktur rumah sakit akhirnya turun tangan dan mengunjungi Albertina. Atas komplain Albertina, direktur tersebut akhirnya memberikan surat peringatan atau SP kepada perawat yang dimaksud untuk tidak mengulangi kesalahannya. Selanjutnya, atas kejadian tersebut, Albertina diduga mendapat keuntungan berupa fasilitas dengan diberikan kamar khusus. Berkata dari kejadian tersebut, selanjutnya manajemen rumah sakit memberi pelayanan dengan memberikan 1 orang perawat khusus yang memang ditunjuk oleh mengurus Albertina. Berdasarkan informasi yang dihimpun sampai saat ini, Albertina juga masih rutin rawat jalan di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit juga telah menginformasikan kepada manajemen agar melayani Albertina secara khusus karena dia adalah anggota Dewan Pengawas KPK, sehingga dikategorikan sebagai case khusus di kalangan internal rumah sakit. Informasi terbesar lewat pesan WhatsApp, Albertina enggan mengomentari laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya. Ia meminta awak media agar menghubungi Dewas KPK lain terkait adanya aduan tersebut. Terkait pemberian fasilitas oleh pihak RS, Albertina juga enggan menanggapi. Menurutnya, pihak RS yang bisa menjelaskan terkait adanya aduan tersebut. Sementara anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat diminta konfirmasi melalui pesan WhatsApp menyebut pihaknya masih menganalisis laporan Dodi terhadap Albertina. Demikian, Mei. Ya, baik, terima kasih Ilham atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejak awal Ramadan 1443 Hijriah, jajaran Polda Papua Barat kembali membuka gerai vaksin massal untuk umum dan anak-anak pada malam hari di Jalan Trikorawosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut dibuat untuk menghargai umat muslim di Manokwari yang tengah melaksanakan ibadah puasa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Safwan. Ya, baik, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, sejumlah jajaran Polda Papua Barat melaksanakan vaksinasi massal untuk yang menargetkan masyarakat umum dan juga anak-anak di bawah umur di Jalan Trikorawosi, Kabupaten Manokwari. Pelaksanaan vaksinasi ini bertujuan untuk menghargai saudara-saudara yang tengah melaksanakan ibadah puasa dan juga sholat tarawih di Kabupaten Manokwari dan vaksinasi ini dapat saya laporkan bahwa ini menyasar kepada masyarakat yang ingin melaksanakan vaksin baik dosis 1 dan juga hingga dosis 3. Begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petugas di loket vaksin massal. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari kita laksanakan di hari pertama puasa ya, sampai dengan hari ini. Dan di sini kita memfasilitasi untuk masyarakat yang akan vaksin
baik itu dosis 1, dosis 2 maupun dosis 3. Jadi dari awal kita buka malam untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh vaksin. Kalau boleh tahu untuk pelaksanaan vaksinasi pada malam hari ini dilayani dosis berapa saja benar? Dosis 1, 2, dan 3 kita layani, termasuk anak-anak umur 6 sampai dengan 11 tahun. Untuk pelaksanaan pada malam hari ini itu dimotivasi di latar belakangnya karena apa, Mdan? Nah, jadi perubahan jadwal ini menyesuaikan dari kegiatan masyarakat ya, apalagi yang Muslim melaksanakan ibadah sholat tarawih. Jadi kita juga laksanakan di malamnya. Untuk target ada tidak target? Untuk target per gerai antara 100 sampai dengan 150 per gerai. Ini semua dari Polda ya? Ya, untuk malam ini gabungan dari Polda dan Polres. Tangis seorang ibu dari 3 anak bernama Nopriani tidak terbendung. Ibu dari 3 anak yang tersandung kasus pencurian di Bintan dan Tanjung Pinang ini akhirnya mendapatkan restoratif justice atau pengampunan dari Kejaksaan Agung. Sambil menangis, Nopriani mengucapkan terima kasih kepada Wakajati Kepulauan Riau, Kepala Kejari Bintan 1, serta sejumlah pejabat Kejari Bintan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Alfandi Simamora, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Alfandi. Baik, rekan Mei, perlu saya sampaikan bahwa Nopriani ini merupakan tersangka kasus pencurian bersama suaminya di sejumlah swalayan dan juga toko busana di daerah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang, di mana kasus pasangan suami istri ini sudah masuk ke tahap 2. Ketika pengajuan tahap 2 oleh pihak kepolisian dari Polres Bintan, Kejari Bintan mempertimbangkan beberapa permohonan maaf daripada Nopriani. Pasalnya Nopriani ini merupakan istri dari Alamsyah yang memang diajak untuk mencuri. Padahal Nopriani ini baru beberapa minggu melahirkan. Sehingga atas kasus dia ini, Nopriani dan juga suami ditahan oleh pihak kepolisian. Dengan penahanan itu, Nopriani meninggalkan 3 orang anaknya, termasuk satu orang anaknya yang masih berusia 2 bulan lebih, yang merupakan masih bayi. Sehingga inisiatif Kejari Bintan untuk mengusulkan bahwa Nopriani ini untuk mendapatkan RJ atau restoratif justice ke Kejagung beberapa hari lalu. Setelah menggelar ekspos bersama Kejagung, akhirnya Kejagung memperbolehkan bahwa mendapatkan RJ dan boleh kasusnya dihentikan. Setelah itu, Wakajati Kepri langsung memberikan surat pemberhentian perkara yang menyangkut kasus Nopriani di depan kantor Kejari Bintan dengan disaksikan oleh sejumlah korban yang telah memaafkan Nopriani atas kasus pencurian di sejumlah swalayan dan juga toko busana di daerah Kabupaten Bintan dan juga Kota Tanjung Pinang. Di sana Nopriani meneteskan air mata dan meminta maaf terhadap para korban dan mengucapkan terima kasih juga kepada para korban, begitu juga kepada Wakajati Kepri dan juga Kejari Bintan atas telah memberikan maaf kepadanya dan menghentikan kasus terhadap dirinya. Dengan hal itu, Nopriani juga bisa langsung jumpa kepada anak 3 orang anaknya yang saat ini diurus oleh istri tua daripada suami di Kota Batam. Dan kemarin Nopriani sudah berjumpa dengan anaknya, ketiga orangnya, termasuk bayi yang baru dilahirkan ibu 3 anak ini
di Kota Batam. Baik, demikian rekan. Ya, baik, terima kasih Alfandi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Nopriani. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya sangat terima kasih kepada semuanya, Pak Kejati, Ustaz Widu, dan jaksa semuanya. Saya berterima kasih sudah dikasih kesempatan, dan saya pun tidak akan mengulangi lagi, dan saya pun berjanji tidak akan mengulangi lagi kejadian seperti ini. Dan saya sangat menyesali karena saya lakukan ini semuanya untuk ekonomi, untuk hidup. Untuk anak sendiri sekarang di mana, Kak? Anak saya sekarang ada di Batam. Gimana perasaan kakak dalam waktu dekat akan ketemu anak-anak lagi? Saya sangat senang dan bahagia karena saya mau jumpa anak. Anak yang kecil itu umurnya berapa sekarang? 2 bulan, sebulan gitu? 2 bulan, mau jadi 3 bulan, Pak. Itu cewek? Cowok. Iya. Kalau yang pertama sama yang kedua anaknya? Kalau yang pertama umurnya 8 tahun, cewek. Kalau yang kedua umurnya 4 tahun. Cowok? Iya, cowok. Kalau di kayu. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sukombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka gitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Dalam menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan stabilitas harga di pasaran, pemerintah Kota Jayapura akan menggencarkan pemantauan melalui tim Satgas Pangan Kota selama Ramadan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jayapura Haji Rustan Saru saat memimpin rapat koordinasi atau rakor dengan berbagai OPD serta instansi terkait. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aldi. Iya, halo Mei dan juga Tribuners, tepat sekali. Ini dalam menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan stabilitas harga di pasaran, pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi, begitu kaitannya juga dengan penguatan tim Satgas Pangan Kota yang akan bertugas selama Ramadan dan juga
Idul Fitri 1443 Hijriah begitu di Kota Jayapura dalam memantau ketersediaan stok bahan pokok dan juga menjamin stabilitas harga di Kota Jayapura, Papua. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, Wakil Wali Kota Jayapura, Haji Rustan Saru, saat memimpin rapat koordinasi dengan berbagai OPD serta instansi terkait, ini tentunya tujuan dari dibentuknya tim Satgas Pangan Kota selama Ramadan ini untuk memastikan persediaan bahan pokok aman saat Ramadan dan juga memasuki Idul Fitri 1443 Hijriah. Mei dan juga Tribuners, dapat juga saya informasikan bahwa agenda khusus dalam Rakor kali ini juga difungsikan untuk menggiatkan kembali Satgas Pangan Kota yang sebelumnya telah terbentuk untuk membantu dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran sepanjang bulan suci Ramadan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dan Rustan Saru juga menyebutkan bahwa dalam rakor yang digelar di ruang rapat kantor Wali Kota Jayapura tersebut, pihaknya juga ingin bersama-sama memastikan ketersediaan barang, kestabilan harga, dan kelancaran distribusi, serta menjamin komunikasi dan koordinasi antar instansi vertikal teknis terkait yang juga bertugas untuk menjamin pemasukan ataupun persediaan barang kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan ini. Dan juga berdasarkan data dari Disperindakop Kota Jayapura, Rustan menyebutkan bahwa pemantauan juga akan berfokus pada komponen minyak goreng dan juga cabai rawit yang harganya fluktuatif sementara ini di pasaran, khususnya di Kota Jayapura, Papua. Dan diharapkannya dengan mengoptimalkan peran tim Satgas Pangan Kota Jayapura, diharapkan bisa mendapatkan informasi harga yang beredar di pasaran, serta bagaimana ini untuk menjamin kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan juga menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pihaknya juga tak segan akan melakukan penindakan administratif apabila kedapatan oknum yang menimbun minyak goreng ataupun kebutuhan lainnya selama Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri. Mei, demikian untuk sementara laporan singkat saya terkait dengan pembentukan Satgas Penanganan Kota di Kota Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Mei di studio. Terima kasih Aldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pemuda berinisial AD berusia 29 tahun berhasil ditangkap Satreskrim Polres Bulungan di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara. Ade ditangkap lantaran melakukan tindakan pencurian handphone di salah satu ruangan Bougainville di Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Sumarno, Sosro Atmojo pada Sabtu 2 April. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Georgie. Baik, selamat sore Tribuner, selamat sore Mei. Hari ini saya akan menginformasikan bahwa adanya betul aksi pencurian HP di Rumah Sakit Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo di Jalan Cendrawasih pada hari Sabtu 2 April sekira pukul 1 dini hari, di mana pemuda ini berinisial AD berusia 29 tahun yang berhasil diringkus oleh Satuan Satreskrim Polres Bulungan yang ketahuan pada waktu itu mencuri satu buah handphone Vivo Y12 warna biru yang berada di ruang inap Bougainville rumah sakit tersebut. Adapun penjelasan dari Ibda Ahmad Abiyardi Syakrani selaku tim dari Satreskrim Polres Bulungan mengatakan pria ini sudah sempat viral di beberapa media sosial yang ada di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang dimana sudah beberapa kali diinformasikan dari pihak rumah sakit, kemudian laporan warga satu demi satu menyampaikan di salah satu media sosial tersebut bahwasannya pria ini sudah diamankan juga pada hari Senin 4 April lalu, yang dimana ditemukan di desa Tanjung Palas Timur, yang dimana sudah diamankan berupa barang bukti dan juga kecocokan data yang ada di CCTV rumah sakit Tanjung Selor. Adapun juga pihak kepolisian mengamankan barang bukti itu dan juga dijerat pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dengan penjara 7 tahun. Dan adapun disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Bulungan, yaitu Muhammad Ibda Komaini atau Ibda Muhammad Komaini, bahwasannya selama di bulan Ramadan ini
keamanan dan ketertiban masyarakat di bulan suci Ramadan akan selalu diusahakan ditingkatkan lebih lanjut. Sebab bahwasannya di Kabupaten Bulungan ini selain adanya maraknya terjadi pencurian, juga sering terjadi adanya kasus-kasus yang berupa tidak diduga-duga seperti uang palsu dan juga seperti demikian pencurian barang-barang berharga. Dan tak salah juga masyarakat di Kabupaten Bulungan sudah mewanti-wanti kepada antar sesama harus selalu waspada di kondisi bulan suci Ramadan ini bisa tetap kondusif ke depannya, tetap semangat menjalankan puasa. Demikian Mei yang bisa dapat saya informasikan dari Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, kembali ke studio. Terima kasih Georgie atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Seorang perempuan berinisial DAP berusia 19 tahun yang merupakan warga desa Katerungan, Krian, Sidoarjo menjadi korban penipuan. Motor Honda Beat bernopol W6881 NAB miliknya lenyap seusai dipinjam oleh seorang pemuda yang baru saja dikenalnya melalui aplikasi percakapan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Luhur. Oke, terima kasih Dulur Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi memang isi dan pencurian motor yang dilakukan oleh si pelaku yang kami laporkan ini adalah dengan modus meminjam motor tak kunjung kembali ya kepada si korban, dan uniknya adalah korban baru mengenal pelaku melalui aplikasi pertemanan bernama Tantan yang baru dikenal kurang dari 24 jam. Jadi memang si korban ini mengenal si pelaku melalui aplikasi tersebut pada pagi hari, dan kemudian seiring berlalu ketika sudah mulai ada komunikasi, maka si pelaku berusaha untuk mengajak si korban untuk bertemu pada siang harinya sekitar pukul 13 di suatu tempat. Jadi memang jangan gampang percaya dengan orang baru yang dikenal, apalagi sampai meminjamkan barang milik pribadi begitu saja tanpa waspada. Malah memang akan bernasib seperti DAP yang korban ini berusia sekitar 19 tahun yang merupakan warga desa Katerungan, Krian, Sidoarjo. Jadi motor Honda Beat miliknya itu amblas dicuri atau dibawa atau dipinjam ya, semula dipinjam tidak untuk kembali oleh si pelaku yang dikenal melalui aplikasi Tantan, aplikasi percakapan pertemanan yang dapat diunduh secara mudah melalui aplikasi App Store. Jadi cerita memilihkan itu dialami oleh DAP ketika berkenalan dengan si pelaku yang mengaku bernama Fahri, kemudian mengajak bertemu ya di suatu tempat di kawasan Jalan Kesatrian Sawunggaling Wonokromo, Surabaya. Jadi si korban ini diminta untuk mendatangi suatu tempat yang berjarak antara, jadi korban ini berada di Sidoarjo, harus datang ke suatu daerah di Surabaya yang berjarak sekitar 26 km atau dengan waktu tempuh 47 menit ya ke lokasi sesuai dengan permintaan dari si Fahri yang mengaku demikian ya namanya, dan diajak bertemu di suatu tempat Jalan Kesatrian Wonokromo ketika sudah menunggu pukul 13 atau pukul 1 siang ya di lokasi sesuai dengan permintaan si Fahri itu. Ternyata korban malah justru menemui seorang laki-laki dengan tinggi badan 160 cm berpenampilan kasual, yakni mengenakan kaos hitam, bercelana panjang jeans, dan terdapat tanda bekas tato pada lengan tangan kiri dari saudara tersebut, yang ternyata korban mengira si pria yang ditemunya di jalan itu adalah Fahri, tapi ternyata si pria tersebut mengaku bukan sebagai Fahri, tapi malah sebagai teman dari Fahri yang nanti akan membantu, yang berdalih atau bermodus untuk membantu si korban ini bertemu dengan si Fahri. Namun pertemuan itu bukan di tempat di kawasan mereka bertemu saat itu, tapi di tempat lain yang ternyata jaraknya, jadi ada dua tempat yang ternyata jaraknya sekitar 8 km dari tempat semula dari kawasan Wonokromo menuju ke kawasan Kecamatan Kermangan, masih di kota Surabaya, yang berjarak sekitar 8 km atau dengan waktu tempuh 23 menit. Jadi si korban ini tetap mau saja, tetap tidak menolak, dan si korban dibonceng oleh si pria yang tidak menyebut namanya sama sekali, tapi sempat mengaku kepada si korban kalau berasal dari daerah yang sama, yakni dari daerah Sidoarjo, cuma di Kecamatan Taman Sidoarjo, dan mereka berboncengan tiba ke lokasi kedua, dan ini di sebuah atau di depan ya, tepatnya di depan sebuah kafe yang berada di kawasan Jalan Demak nomor
229 Dupak Kerembangan Surabaya. Jadi ketika sampai di situ, disitulah mulai si pelaku berusaha untuk melakukan aksi eksekusi pencurian motor ini dengan bermodus bahwa si korban diminta untuk menunggu di tempat tersebut di depan kafe itu dan meminjam motor si korban untuk menjemput sosok Fahri yang menjadi temannya yang ingin bertemu dengan si korban. Jadi disitulah modus awal yang merupakan modus pamungkas dari si pelaku untuk melancarkan aksi untuk mencuri motor. Dan si korban hingga di lokasi kedua itu benar-benar mengaku kepada kami wawancara memang tidak memantik rasa curiga sama sekali terhadap si korban dan tetap mau saja menuruti apa yang diinginkan oleh si pelaku. Dan ternyata ketika sudah lama atau berjam-jam menunggu, ternyata batang hidung si pria tak dikenal itu beserta motornya tak kunjung nampak. Dan disitulah DAP akhirnya sadar kalau ternyata dirinya menjadi korban penipuan dari sosok pria yang tak dikenal yang mungkin dapat disimpulkan adalah sosok Fahri itu sendiri yang dikenal oleh korban dari aplikasi Tantan tersebut. Dan si korban ketika sadar dirinya sudah ketipu, maka korban langsung melakukan aktivitas pelaporan ya, melaporkan insiden tersebut pertama ke Mapolsek Kerembangan, kecamatan di situ. Jadi ternyata dari pihak penyidik menganjurkan lebih lanjut kepada pihak korban untuk segera melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan akhirnya laporan itu sudah dibuat dan surat tanda penerima laporan pun sudah dibuat. Dan ini bernomor 132 SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang dilakukan pada Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 22.18. Jadi demikian reportase kami mengenai insiden pencurian motor dengan modus meminjam motor dan tak kunjung kembali yang dilakukan oleh pelaku yang dikenal korban melalui aplikasi pertemanan bernama Tantan. Terima kasih Luhur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Badai siklon Seroja pada awal April 2021 lalu meninggalkan banyak jejak. Selain memakan korban jiwa, angin kencang dan hujan disertai banjir bandang itu meninggalkan beberapa genangan besar yang nyaris merendam rumah warga. Seperti Danau Tankolo di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang misalnya yang terbentuk setelah Seroja. Lokasi bekas ladang sayur itu digenangi air setinggi hampir 5 meter dan menggenangi setidaknya 300 meter persegi luas kebun sayur. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Irfan Hoi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Irfan. Ya, Mi dan Tribuners, selamat sore. Berkaitan dengan kemunculan danau bekas atau pasca badai siklon Seroja pada awal April tahun lalu, 2021 yang lalu, sampai dengan sejauh ini kondisinya memang sudah bisa dibilang berbanding terbalik dengan kondisi pada awal April kemarin, di mana terjadi genangan besar dan juga tingginya hampir 5 meter yang menggenangi seluruh wilayah ataukah ladang milik warga Kota Kupang, tepatnya di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun sejauh ini pantauan Pos Kupang terakhir kalinya setahun setelah badai siklon Seroja, di lokasi itu kini sudah tidak ada lagi genangan besar ataukah sama seperti yang terjadi pada badai siklon Seroja lalu. Kondisi saat ini justru sudah mulai dilakukan penanaman kembali oleh petani atau warga setempat dengan menanam jagung dan juga sayur-sayuran pada titik lokasi itu. Informasinya bahwa terjadinya genangan pada awal April 2021 lalu itu bahwa warga setempat mendengar adanya dentuman yang terjadi di lokasi itu sebelum terjadinya genangan besar di lokasi itu. Sementara penjelasan dari geolog dari Universitas Nusa Cendana sendiri menyebutkan kalau memang wilayah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sendiri memang wilayah dengan topografi khas mayoritas, sehingga banyak sekali muncul mata air apabila hujan dengan intensitas yang cukup tinggi mengguyur wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Nah, hal ini juga disarankan oleh pihak geolog sendiri agar pemerintah setempat melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi
sumber atau pemicu terjadinya genangan-genangan seperti ini, sehingga aliran atau mata air yang ada bisa dialirkan melalui saluran irigasi yang kemudian nantinya dibuat oleh pemerintah kota melalui pemetaan pada tahap perencanaan awal. Sampai dengan sejauh ini kondisi terkini di Danau Tangkolo ataukah di Kelurahan Sikumana itu sudah tidak ada lagi, sama seperti prediksi yang disampaikan oleh pihak geolog dari Universitas Nusa Cendana bahwa genangan itu bersifat sementara dan akan surut seiring dengan kondisi cuaca ataukah kondisi hujan yang tidak lagi turun di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Demikian laporan dari Kupang, dari Sikumana, Nusa Tenggara Timur. Saya kembalikan. Terima kasih Irfan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Deretan mobil balap klasik berjejer di dalam Hall G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mobil balap kuno ini hadir di acara Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022 sebagai pendukung pameran IIMS. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Rafsanjani Simanjorang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Raf. Terima kasih rekan Mei. Memang jika Anda berkunjung ke Indonesia International Motor Show yang digelar di G-Expo Kemayoran hingga 10 April mendatang, maka Anda akan menemukan salah satu booth bernama booth Classic Race Display, di mana di sini ditampilkan ada 9 mobil klasik, mobil balap klasik maksud saya, yang memang dikendarai juga oleh para jurumudinya di Sentul dan dibawa ke pameran Indonesia International Motor Show sebagai bentuk dukungan untuk pergelaran dari IIMS. Adapun Ketua Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, Roni Arifudin, saat ditemui di lokasi belum lama ini, mengatakan pihaknya tiap tahun memeriahkan Indonesia International Motor Show. Dan tahun ini tema yang diambil oleh pihaknya yaitu Classic Race. Dan mobil yang ditampilkan di sini memang cukup kuno sekali karena kisaran pembuatannya tahun 60-an, 1960-an hingga tahun 1970-an. Di mana yang termuda di dalamnya adalah tahun 1978. Dan untuk jenisnya memang di sini ada juga jenis dari Toyota, kemudian ada juga jenis Mercedes, kemudian ada juga jenis BMW. Dan selain untuk memeriahkan pergelaran Indonesia International Motor Show, jadi komunitas dari pecinta mobil balap klasik ini juga ternyata memiliki kejuaraan tersendiri di sirkuit Sentul. Dan di mana mereka di sana selain olahraga, mereka menampilkan hiburan tentunya. Dan untuk saat ini dengan adanya pembangunan dari sirkuit Mandalika, pihaknya pun berharap kelak pergelaran dari balapan mobil klasik bisa diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok. Namun tentunya untuk mensukseskan agenda tersebut, pihaknya harus terlebih dulu berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia. Sekian laporan dari saya, rekan Mei. Kembali ke studio. Terima kasih Raf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumeneb menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak pada Selasa 5 April. Unjuk rasa itu berlangsung di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb di Jalan Raya Trunojoyo, Sumeneb. Tak hanya soal kenaikan BBM, aktivis mahasiswa tersebut juga menyuarakan harga minyak goreng yang terus melambung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Ali Hafidz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ali. Mei, sejumlah pemuda yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Sumeneb menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb Madura, Jawa Timur pada hari ketiga di bulan Ramadan, di bulan puasa, yakni hari Selasa tanggal 5 April 2022 ya. Kedatangan mereka untuk memprotes pemerintah
terkait naiknya harga BBM dan juga naiknya harga bahan minyak goreng di Kabupaten Sumeneb. Mereka datang untuk menyatakan sikap bersama DPRD Sumeneb untuk sama-sama memprotes bagaimana pemerintah telah menaikkan harga BBM dan juga bahan minyak goreng di Kabupaten Sumeneb. Namun setelah beberapa jam kemudian mereka menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Mereka tidak ditemui oleh anggota DPRD Kabupaten Sumeneb. Akhirnya mereka langsung ricuh dengan aparat kepolisian yang sudah siap siaga dari Polres Sumeneb untuk menjaga jalannya aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb tersebut. Kita sempat wawancara juga dengan Ketua BEM Kabupaten Sumeneb dengan Nur Hayat. Mereka maksud kedatangnya bukan untuk anarkis, cuman ingin menuntut atau menyatakan sikap bersama DPRD Kabupaten Sumeneb bagaimana juga memprotes soal naiknya harga bahan bakar minyak, terutama premium ya, dan juga minyak goreng di Kabupaten Sumeneb. Namun mereka pulang dengan kekecewaan karena tidak ditemui oleh anggota perwakilan rakyat yang ada di gedung DPRD Kabupaten Sumeneb, Mei. Begitu. Ya, baik, terima kasih Ali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tradisi cengbeng seperti halnya Cap Gomeh sudah menyatu dengan warga Manado, khususnya yang tinggal di seputaran kubur Cina Paal II. Kedua peristiwa agama itu turut memperkokoh kerukunan antar umat beragama di Manado. Pada sembahyang cengbeng, selain berebutan barang sesembahan, warga kerap dijamu makan umat Tridharma. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Arthur. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat bergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Buah durian masih menjadi primadona pada Ramadan 1443 Hijriah di kota Ambon hingga kini. Pasalnya, Ramadan tahun ini dibarengi dengan musim durian yang membanjiri kota Ambon. Berbagai hidangan olahan durian untuk menu berbuka puasa pun bermunculan. Beberapa menu olahan durian antara lain pancake durian, jus durian hingga dodol durian mulai dijual di beberapa titik yang menjadi pasar Ramadan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dedi. Ya, baik, terima kasih Mei dan Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa saat ini di kota Ambon sedang banjir-banjirnya musim salah satu raja para buah, yaitu buah durian. Nah, durian yang ada di kota Ambon ini berasal dari beberapa daerah, antara lain dari Saparua, ada juga dari Alang, dan juga dari Jasirah Leh itu. Nah, uniknya durian-durian di Ambon ini merupakan buah-buahan durian lokal yang memang dijual dengan harga murah. Pasalnya memang pada awal kemunculannya, saat pertengahan Maret tahun 2022 bulan lalu, itu harga durian di kota Ambon masih begitu relatif mahal ya, jika disesuaikan dengan kantong masyarakat kota Ambon. Pada saat itu harganya sekitar 50.000 hingga 70.000 per satu atau dua buah durian berukuran besar. Namun saat ini di kota Ambon memasuki bulan suci Ramadan, harga durian kian merosot. Bisa dibilang bahwa saat ini dengan harga 9.000 atau 8.000 rupiah saja, para penikmat durian bisa rasakan sensasi durian dengan berbagai tekstur. Ada yang teksturnya seperti mentega, ada juga yang teksturnya seperti agak keras begitu ya. Nah, para penjual biasanya menjual di beberapa titik di kota Ambon, antara lain di depan pusat perbelanjaan Maluku City Mall, kemudian ada di Pasar Mardika Ambon, di Kesan Wayame kota Ambon. Itu mereka berjualan dengan satu unit biasanya dengan berbagai jenis mobil, ada dari mobil angkutan umum, kemudian ada dari mobil pick up, begitu dijajarkan durian-duriannya. Nah,
Cara menjualnya pun tergantung dengan ukuran durian itu sendiri. Jika ukuran duriannya semakin kecil, maka untuk Rp50.000 pembeli sudah bisa membawa pulang sebanyak 6 buah durian untuk dinikmati bersama keluarga. Namun jika duriannya berukuran besar, saat ini pembeli bisa membawa pulang sebanyak 2 buah durian. Rasanya pun yang seperti sudah saya jelaskan tadi, rasanya ada yang legit, ada yang pahit, ada juga yang manis sekali. Begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Dedi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kapolres Badung AKBP Leo Dedi De Vretes kembali melakukan sidak minyak goreng pada Rabu 6 April. Sidak dilaksanakan untuk mengantisipasi minyak goreng curah yang dikemas menjadi minyak premium. Ada beberapa tempat yang ditinjau, salah satunya perusahaan CV Ratnisari Olien yang berlokasi di Desa Sibangkaja, Abian Semal, Badung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Komang Agus Arianta yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Komang. Baik. Silakan Komang dengan laporan Anda. Halo Mei, iya. Bisa saya laporkan terkait dengan sidak yang dilakukan oleh Kapolres Badung di beberapa tempat, termasuk dengan distributor minyak yang ada di Desa Sibang Kajo Kabupaten Badung. Itu bermula dari langkanya minyak curah yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Nah, disinyalir minyak curah yang merupakan bersubsidi dari pemerintah pusat ini dikemas dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal. Dengan begitu Kapolres Badung langsung melakukan sidak di beberapa tempat, salah satunya di CP Sari Olen. Nah, dalam sidak yang dilaksanakan ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan dari segi kemasan, setelah itu dari segi minyak dan pengiriman minyak secara langsung. Dari segi pengiriman minyak, dari pantauan saya sendiri di lokasi terdapat 2 mobil tangki yang sedang atau yang baru mengantar minyak di distributor tersebut. Nah, jadi dari pemeriksaan Kapolres memang benar-benar minyak tersebut bukan merupakan minyak curah, melainkan minyak premium. Jadi sistemnya dari minyak yang dikirim dari Jawa atau dari Gresik langsung dikirim ke Bali dan dikemas langsung di wilayah Sibang sendiri. Setelah itu, setelah dikemas baru dipasarkan di seluruh Bali. Nah, jadi dalam pemilik perusahaan tersebut juga mengakui bahwa minyak curah saat ini memang langka dan belum datang dari luar. Karena itu ada beberapa alat termasuk pendistribusian minyak curah biasanya yang dilakukan sampai saat ini tidak bisa dilaksanakan. Bahkan dalam sidak tersebut, Kapolres Badung juga menekankan bahwa memastikan untuk masyarakat di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Badung, stok minyak goreng, khususnya minyak premium atau berkemasan itu dengan harga 22.500 per liternya masih relatif aman. Jadi Kapolres Badung menghimbau kepada masyarakat termasuk pada oknum-oknum yang akan melakukan kecurangan akan tetap diawasi dan disidak, dan jika ditemukan akan dilakukan tindakan pidana termasuk hukuman penjara. Seperti itu, Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih Komang atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Kapolres Badung. Berikut tayangannya untuk Anda. Demikian. Namun sudah kurang lebih 10 hari kami cek di lokasi dari distributor atau kita gunakan istilah D1 ya, D1 belum ada pendistribusian, sehingga di lokasi ini sebagai lokasi di mana dari D1 mengirim ke D2 dan baru masuk ke D3 para pengecer. Sudah kurang lebih 10 hari belum ada. Namun karena akan memastikan di D3 pengecer-pengecer yang ada di pasar-pasar tradisional atau di warung-warung kelontongan, toko-toko
untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah yang bersubsidi. Berarti ini minyak goreng curah ini nah, atau Yang ya, 10 hari ini industri yang kemasan. Yang belum terkirim 10 hari itu yang curah berarti? Yang bersubsidi ya, kan ada yang subsidi pemerintah ya, yang curah yang headnya sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan untuk yang pengemasan ini memastikan bahwa yang dikemas itu yang bukan bersubsidi itu apa parameternya? Kita memastikan dari pendistribusiannya jelas, dari mulai pengiriman, kemudian dari prosesnya, perizinannya dan segala macam. Sampai kita lihat tadi penampungannya, prosesnya, kemudian kendaraan-kendaraannya kan tentu ada DO pengiriman ya dari lokasi Jawa, di mana mereka menjual secara kemasan. Jadi bukan kalau yang bersubsidi kan tidak ada kemasan dia. Jadi masyarakat bisa membelinya dengan menggunakan membawa tempat sendiri. Ya, kita akan tindak lanjutin sekarang ke mana? Tradisi cengbeng seperti halnya cap gomez sudah menyatu dengan warga Manado, khususnya yang tinggal di seputaran kubur Cina Paal II. Kedua peristiwa agama itu turut memperkokoh kerukunan antara umat beragama di Manado. Pada sembahyang cengbeng, selain berebut barang sesembahan, warga kerap dijamu makan umat Tridharma. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arthur. Ya, selamat malam nih dan Tribuners. Jadi pada kemarin itu di Manado dan di seluruh Indonesia dilakukan tradisi cengbeng. Jadi tradisi ini dilakukan oleh umat keturunan Tionghoa yang beragama Tridharma. Jadi maksud dari tradisi cengbeng ini adalah untuk menyembayangi arwah leluhur dan juga untuk melakukan tali silaturahmi antar keluarga yang semuanya dilakukan di kuburan. Jadi ini berlangsung di seluruh Indonesia dan khusus di Manado itu juga berlangsung pada kemarin. Dan untuk di Manado tradisi cengbeng ini dihadiri oleh sangat banyak dari warga keturunan Tionghoa yang mereka memadati kompleks kuburan Cina yang ada di Kelurahan Paal II Manado. Jadi selain mengunjungi makam orang tua, makam leluhur yang sudah meninggal dunia, juga diadakan acara peribadatan yang dilakukan di salah satu kelenteng yang ada di tengah-tengah kompleks kuburan. Dan yang istimewa adalah setelah dilakukan persembahyangan, maka warga dipersilakan untuk mengambil makanan-makanan yang dijadikan sesajen. Jadi ini dari warga berebutan untuk mengambil sesajen yang ada di dalam kelenteng dan suasana sangat ramai namun terkendali. Kemudian warga Tionghoa juga mengundang warga untuk makan bersama. Jadi dari sini tali silaturahmi antar warga Manado yang berbeda suku dan agama dipupuk, dan juga itu menjadikan Kota Manado rukun, damai, dan sebagai modal dari pembangunan di Kota Manado. Demikian, nih. Baik, terima kasih Arthur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mirsa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!
selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 6 April 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Tanah longsor di Kota Malang menyebabkan 6 rumah milik warga RT 5 RW 6 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang hanyut terbawa aliran air Sungai Brantas. Kejadian yang terjadi pada Selasa 5 April siang kemarin itu merupakan kejadian tanah longsor yang kedua setelah sebelumnya terjadi pada Desember 2021 kemarin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya Malang, Rifki Edgar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rifki. Baik Mei, ya Tribuners, bisa kami informasikan bahwasanya telah terjadi tanah longsor yang terjadi pada Selasa siang kemarin, tepatnya di daerah Muarto, Kelurahan Kota Lama, Kedung Kandang, Kota Malang, di mana akibat dari tanah longsor ini menyebabkan 6 rumah milik warga hilang terbawa arus Sungai Brantas yang tepat berada di bawahnya, dan kejadian ini mengakibatkan para warga tersebut harus mengungsi untuk sementara waktu ke rumah kerabat mereka ataupun ke sanak saudara mereka. Dan dari hasil pantauan kami pada saat siang tadi, di mana saat ini masih belum dilakukan proses evakuasi untuk membenahi bongkaran akibat tanah longsor ini, mengingat karena longsoran baru saja terjadi itu mengakibatkan rawan adanya longsor susuran. Dan hal ini membuat petugas dari BPBD Kota Malang dan juga dari relawan membuat semacam garis kayak seperti polis line tersebut di lokasi kejadian itu, agar nantinya tidak ada warga ataupun masyarakat yang mencoba untuk mendekati ke lokasi bencana. Dan seperti yang diinformasikan oleh warga setempat, Subandi, itu sempat menyampaikan bahwasanya sebelum kejadian longsor ini terjadi, warga sejak seminggu yang lalu sudah mewanti-wanti dan sudah mengetahui adanya tanda-tanda longsor ini akan terjadi. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah tembok warga itu yang sudah mengalami keretakan, dan keretakan tersebut berangsur hingga sampai hari ketiga sebelum bencana longsor itu terjadi. Oleh sebab itu, warga berbondong-bondong untuk mulai mengambil perabotan yang ada di rumah untuk diselamatkan terlebih dahulu agar nantinya bisa terselamatkan ketika adanya bencana longsor. Dan prediksi dari warga tersebut akhirnya terbukti setelah pada Selasa kemarin sekitar pukul 11 siang terjadi tanah longsor. Meskipun pada saat itu cuaca sedang cerah dan tidak ada hujan, tanah longsor itu langsung mengambleskan 6 rumah yang ada di bantaran sungai tersebut. Dan kejadian ini merupakan kejadian yang kedua di lokasi yang sama. Setelah pada akhir tahun kemarin atau tepatnya Desember 2021 kemarin itu tanah longsor juga terjadi di sana dan menghanyutkan atau menghilangkan 7 rumah milik warga sekitar. Dan hingga sampai saat ini warga masih mengungsi, dan sedangkan pemerintah Kota Malang sendiri saat dimintai konfirmasi masih melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai, pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahwasanya karena memang wewenangan dari sepanjang aliran das Brantas ini merupakan wewenangnya BBWS, artinya pemerintah Kota Malang di sini hanya bisa melakukan koordinasi saja. Dan untuk seperti apa nanti tindak lanjutnya, pemerintah Kota Malang melalui Wali Kota Malang Sutiaji saat ini juga masih menunggu instruksi langsung, karena memang kejadian, maksud kami
Kota Malang sendiri merupakan salah satu kota yang memang dialiri aliran Sungai Brantas, dan kejadian seperti ini, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya itu memang kerap kali terjadi, terutama pada saat musim hujan seperti saat ini. Seperti itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang, Mei. Baik, terima kasih Rifki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga serta Wali Kota Malang. Berikut tayangan untuk Anda. Kemarin itu sempat ada tanda-tanda sih sebelumnya, ada tanda-tanda mungkin 1 minggu sebelumnya itu memang ada tanda-tanda retak-retak rambut begitu. Itu pun dampak dari mungkin longsor yang duluan waktu sehabis banjir bandang. Jadi dampaknya itu terasa mungkin sekitar 1 minggu. Dan sekarang ini ada retak-retak rambut begitu. Terus lah kemarin-kemarin dalam 3-4 hari sampai hari kejadian terus sangat signifikan sekali untuk longsor gitu. Jadi ada semakin melebar. Nah, kita antisipasi untuk menyelamatkan sebisa mungkin barang-barang yang ada di dalam rumah masyarakat yang terdampak sekarang ini. Sebisa mungkin kita mengeluarkan barang-barang yang bisa diselamatkan. Oh gitu. Tidak semua barang bisa dikeluarkan karena kondisinya sudah semakin parah. Jadi masih ada barang-barang, ada juga yang sempat terbawa longsor, punya masyarakat yang masih belum bisa diselamatkan, itu masih ada juga yang di dalam. Lah sedetik-detik menjelang longsor itu kita stop untuk evakuasi barang-barang yang tidak bisa diselamatkan. Kita itu langsung kita utamakan menyelamatkan nyawa. Artinya ini warga sudah merasakan itu 3-4 hari sebelum kejadian, Pak ya? Ya, ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda itu langsung kemudian mulai antisipasi. Nah, termasuk sekarang ada masalah yang berada di bantaran sungai, Mas. Ya, ini kami hanya sekedarnya menangani sekedar gitu aja. Ya, keputusan sebetulnya adalah di DAS. Ya, BBWS-nya yang menentukan, ya, karena ini bukan wilayah kami. Seperti daerah seandainya ada jalan yang rusak dan itu jalannya jalan provinsi atau jalan pusat. Undang-undang yang baru ini agak longgar, Mas. Undang-undang yang baru tentang jalan, ya. Contohnya itu seperti DAS ini. Jadi kami geronjong atau nanti PU melakukan itu, ya, BPBD melakukan kegiatan itu, sepenuhnya kita ajukan ke pusat, ajukan ke provinsi atau ke DAS. Ada rencana relokasi semuanya, Pak? Kalau kita bicara lokasi ya yang berada di sempadan semuanya. Tapi kan kita enggak arif kita bicara gitu, penanganan sementara gitu, ya, sambil memang kita kuatkan. Ya memang, Mas, ini sudah orang jangan gini loh, dulu enggak ada. Sekarang sudah diperingatkan mungkin 2 tahun yang lalu bahwa sekarang ada yang namanya metro hidrologi, ya. Ini adalah curah hujan yang begitu tinggi, ya, disertai petir dan angin. Itu memang siklus sekian tahunan gitu, sehingga hujan sebentar, sungai-sungai udah banyak penuh, jalan-jalan sudah itu, dan terjadi di mana-mana. Kemarin saya berjalan dari Kediri itu gitu, banyak juga kerusakan dan banjir. Pak, hasil koordinasi dengan BPWS dulu seperti apa, Pak? Katanya dulu kan sempat mau koordinasi soal sudah kan, koordinasi sudah terus menerus, dan sana kan juga kaitannya sekali lagi kaitannya dengan anggaran juga. Yang namanya refocusing bukan hanya di kota, refocusing di provinsi, refocusing itu di pusat. Gudang mebel di Desa Samatan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Madura, ludes dilalap api pada Selasa 5 April pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Diketahui gudang mebel tersebut milik Marsito. Dugaan sementara terjadinya kebakaran gudang mebel tersebut karena korsleting listrik. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Kuswanto.
Selamat sore rekan Mei. Di sini bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan, akan melaporkan peristiwa terjadinya kebakaran gudang mebel yang ludes rata dengan tanah. Semalam sekitar pukul 21.30 WIB, tepatnya di Desa Samatan, Kecamatan Propro, terjadi peristiwa kebakaran yang cukup heboh begitu. Sebuah gudang mebel dilelap api dan rata dengan tanah. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan pihak manajer Pusdal BPBD Pamekasan Budi Cahyono, kejadian peristiwa kebakaran ini diduga akibat dari korsleting listrik. Semula api mulai menyala dari arah toko dari sebelah samping gudang mebel ini. Setelah itu baru merambat ke semua gudang mebel yang ada di Desa Samatan. Nah, ada sejumlah barang berharga yang juga ikut dilap api, diantaranya yaitu satu mobil Innova, satu mobil pickup, dan satu motor Vixen, dan juga satu motor Mio. Selain itu, sejumlah kayu yang biasa dijual oleh pemilik gudang itu juga ikut ludes terbakar. Nah, hingga saat ini pemilik gudang mebel tersebut ditaksir mengalami kerugian sekitar 700 juta. Hingga terpantau pukul 8 pagi tadi, kepulan asap di area gudang mebel itu masih terlihat ya. Namun pihak Satpol PP dan juga Damkar mengamankan area lokasi, khawatir masih ada api yang masih berkobar begitu. Nah, semalam juga pihak dari BPBD Pamekasan saat ingin melakukan pemadaman sempat mengalami kendala karena akibat dari kurangnya penyuplai tangki air yang sampai ke lokasi, karena memang di sini kekurangan dari penyuplai tangki air sehingga api begitu cepat merambat dan melalap seluruh gudang mebel sehingga tak tersisa menjadi arang. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Kuswanto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan tunggal dialami truk tangki berplat nomor AG 9721 UK di Jalan Pantura, Kendal, Jawa Tengah pada Rabu 6 April. Mobil truk yang biasa membawa susu murni ini terguling menabrak pagar Masjid Agung Kendal hingga ringsek. Diduga penyebabnya karena sopir truk mengantuk dan jalanan licin pasca diguyur hujan deras. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Saiful Maksum, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Saiful. Baik rekan Mei dan sahabat Tribuners dimanapun berada, bersama Saiful, wartawan Tribun Jateng, menyiarkan di mana kronologi kejadian truk tangki yang menabrak pembatas atau pagar pembatas dari Masjid Agung Kendal pagi tadi. Nah, diketahui bahwa truk tangki bernopol AG 9721 UK ini dikendarai oleh Siswanto bersama seorang kernet. Nah, truk berjalan dari arah Jakarta menuju Tulungagung, Jawa Timur. Saat itu muatan tangki atau truk yang biasa muat susu murni ini dalam keadaan kosong karena muatan dari susu sudah di dropping di Jakarta. Nah, saat kejadian kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kendal dikabarkan hujan deras sehingga jalanan di Pantura terpantau licin. Nah, kejadian ini diperkirakan terjadi pada pukul 4.30 pagi tadi. Saat itu kondisi arus lalu lintas lenggang, namun untuk kondisi di sekitar Masjid Agung Kendal saat itu dalam kondisi sepi karena jamaah dari masjid sedang menunaikan sholat ibadah sholat jamaah subuh ya. Diketahui bahwa saat itu pasca kejadian sopir truk bersama kernetnya mengalami luka ringan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. Selain merobohkan atau merusak dari pagar Masjid Agung Kendal ini, truk tangki yang mengalami kecelakaan juga menimpa satu becak dan juga satu kios. Namun kondisinya tidak terlalu parah dan sudah bisa dievakuasi. Nah, jajaran dari Satlantas Polres Kendal sendiri tiba di lokasi setelah kejadian berlangsung dan segera membantu proses evakuasi baik korban maupun material yang terkena dari dampak kecelakaan ini. Nah, sahabat Tribuners, untuk proses evakuasi dari truk tangki ini meskipun dalam keadaan kosong namun cukup menyusahkan dari para evakuator karena bagian depan atau roda bagian depan ini menyangkut di
pagar-pagar besi dari masjid, sehingga proses evakuasi yang dilakukan dengan menggunakan alat berat mobil derek ini sempat terkendala hingga beberapa jam. Dari proses evakuasi mulai pukul 7 pagi, badan truk bisa terangkat sekitar pukul 11 siang, kemudian dibantu dengan jajaran dari Satlantas Polres Kendal, truk bisa dievakuasi ke tempat yang lebih lenggang sehingga arus lalu lintas di wilayah Jalan Pantura dari arah Jakarta menuju kota Semarang ini terpantau lancar kembali. Begitu rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Saiful atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polres Ponorogo menetapkan 7 pemuda Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal sebagai tersangka kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak pada Selasa 5 April. Tindak pidana tersebut terungkap setelah adanya peristiwa ledakan petasan mercon di Desa Sambilawang pada Senin 4 April yang mengakibatkan luka berat pada tangan kanan pemuda setempat bernama Iqbal. Menindaklanjuti insiden tersebut, petugas kepolisian Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa ledakan petasan mercon tersebut berasal dari Bu Mesiu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Sofyan Chandra Arif yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Chandra. Halo, selamat siang rekan Mei, selamat siang Tribuners. Ya, dapat dilaporkan Polres Ponorogo telah menetapkan 7 pemuda di Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka kasus tindak pidana kepemilikan dan penggunaan bahan peledak. Tindak pidana ini terungkap setelah adanya peristiwa ledakan petasan yang ada di desa setempat pada Senin 4 April kemarin tengah malam yang mengakibatkan luka berat pada tangan kanan pemuda setempat bernama Iqbal. Kejadiannya sendiri, saat itu Iqbal mengira mercon yang baru saja ia nyalakan gagal meledak sehingga ia memutuskan untuk memeriksa petasan tersebut. Namun saat berada di genggamannya, ternyata petasan tersebut meledak dan mengakibatkan luka berat di tangan kanan Iqbal hingga ketiga jarinya putus. Berangkat dari ledakan tersebut, petugas kepolisian Polres Ponorogo melakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa ledakan petasan mercon tersebut berasal dari bubuk mesiu, sisa pembuatan petasan mercon untuk memeriahkan balon udara tanpa awak pada tahun 2021 kemarin. Ini adalah sisa obat-obatan atau sisa obat petasan yang diracik oleh beberapa pemuda di desa tersebut termasuk Iqbal. Setelah terjadi ledakan tersebut, petugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah barang bukti berupa satu buah petasan tanpa sumbu dengan ukuran kurang lebih 4,5 cm dan satu plastik sisa ledakan petasan. Selain itu juga ditemukan 7 buah potongan paralon berbagai ukuran dan buku bekas serta barang bukti lain yang salah satunya adalah 1.238 buah selongsong petasan yang ada di rumah AS di Desa Sambilawang. Mereka membeli secara patungan dan digunakan oleh pemuda setempat untuk membuat petasan mercon yang rencananya akan digantungkan di balon udara tanpa awak pada Lebaran atau Idul Fitri tahun 2022 ini. Setelah cukup mengumpulkan barang bukti, Polres mengamankan 7 pelaku yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Nah, sebelum bulan Ramadan kemarin, Polres Ponorogo memang telah mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat Ponorogo untuk tidak membuat balon udara tanpa awak maupun membuat petasan, karena berkaca pada tahun 2021 lalu banyak terjadi kerusakan maupun korban akibat balon udara tanpa awak dan petasan ini, yang salah satunya merusak rumah dan sekolah di Kecamatan Kauman dan juga menewaskan 2 orang pemuda di Kecamatan Sukorejo saat meracik petasan di rumahnya sendiri. Gitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Sofyan Chandra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kapolres Ponorogo. Berikut tayangannya untuk Anda. Sebagai bahan informasi sekaligus himbauan juga bagi masyarakat. Jadi petasan yang sudah meledak tersebut itu proses pembeliannya dilaksanakan tahun lalu yang tidak habis. Jadi sisa dari tahun lalu disimpan di rumah salah satu tersangka yang ada di belakang kita. Kemudian mereka macam pemanasan lah awalnya, meledakkan yang sudah meledak tersebut ternyata langsung
penerangan korban. Kita lihat di depan ini adalah persiapan berikutnya. Namun yang ada di depan kita ini pembelian tahun 2022. Jadi kita himbau kepada masyarakat yang masih memiliki bahan-bahan tersebut, kami sarankan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk kita amankan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dan tidak terjerat tindak pidana sebagaimana tersangka yang ada di proses sekarang ini. Demikian kira-kira. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulu tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka gitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ngombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Tim SAR gabungan pada Selasa 5 April siang menemukan jasad Laurencia Maru yang terseret banjir Sungai Lowo Menggo di Desa Bera, Kecamatan Menggo, Kabupaten Sika. Korban ditemukan di perairan Pantai Buli, Kabupaten Ende, sekitar 25,7 km dari lokasi kejadian. Korban ditemukan setelah 5 hari dilakukan operasi pencarian. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Nofri Puka, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri. Baik, terima kasih rekan Mai. Selamat sore sahabat Tribuners semuanya. Dapat kami sampaikan bahwa sekitar tanggal 5 April 2022 siang, kemarin dulu tim SAR gabungan dari Sika menemukan jasad Laurencia Maru yang berumur 44 tahun dan ada pun juga jasad dari Laurencia Maru ini sudah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan selama 5 hari. Dan penemuan jasad tersebut juga terjadi di Pantai Buli, tepatnya di Kabupaten Ende. Melalui koordinasi dari Ketua Tim Koordinator Pencarian dari tim SAR gabungan, Ibu Tusudayana, ia menyampaikan bahwa informasi mengenai penemuan jenazah tersebut didapat oleh mereka melalui koordinasi dari para nelayan yang sedang melaut di lepas Pantai Buli di Kabupaten Ende sekitar pukul 14 WITA. Dan melalui informasi itu tim SAR gabungan menuju ke sana untuk melakukan evakuasi. Adapun yang memberikan informasi kepada tim SAR itu bernama Iswan Pala, yang notabene adalah seorang nelayan. Dan sekitar pukul 9 WITA jenazah ditemukan dan melalui koordinasi dari Ibu Tusudayana, tim diturunkan ke lapangan untuk melakukan evakuasi seperti yang saya katakan tadi. Bahwa setelah dilakukan evakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Mobasa yang berada di wilayah Kabupaten Ende untuk dilakukan visum dan lainnya, dan juga tim SAR juga mengkoordinasikan lewat keluarga dan juga kenalan untuk pergi ke Puskesmas untuk mencari tahu dan juga untuk mengenali korban, dan hasilnya keluarga mengatakan bahwa benar itu adalah jasad dari keluarga mereka yang beberapa waktu lalu, sekitar 5 hari yang lalu, terseret banjir di Kali Leo Mego di Kecamatan Mego, Kabupaten Sika. Dan pada 5 April kemarin ia ditemukan sekitar 25,7 km di lepas Pantai Buli. Dan diketahui setelah dilakukan pengenalan oleh keluarga, jenazah Laurencia dibawa menggunakan ambulans ke rumahnya di Mego, di Kecamatan Mego. Dan Ketua Tim SAR Ibu Tusudayana juga mengucapkan terima kasih kepada
tim yang sudah turut serta selama 5 hari melakukan pencarian dan hingga menemukan jenazah tersebut pada 5 April 2022 lalu. Demikian dapat kami sampaikan, rekan. Baik, terima kasih Nofri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pengiriman narkotika jenis sabu seberat 15 kg di Pelabuhan Roro, Kota Dumai, Provinsi Riau berhasil digagalkan. Pengungkapan dilakukan oleh tim kapal Anis Kembang 4001 dan kapal Hayabusa 3008, Korpolairut Bahar Kampolri dan Ditpolairut Polda Riau pada Rabu 30 Maret 2022. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Silahkan Rizky dengan laporan Anda. Iya, baik. Terima kasih, Mei. Dapat saya laporkan bahwa tim gabungan kepolisian air dari Korpol Airut Mabes Polri bersama dengan Direktorat Polisi Air Polda Riau berhasil menggagalkan pengiriman 15 kg narkotika jenis sabu. Dan pengungkapan ini dilakukan oleh tim di salah satu pelabuhan Roro di Kota Dumai pada akhir Maret 2022 yang lalu. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa pengungkapan ini bermula dari informasi yang didapatkan oleh tim tentang akan adanya seorang pria yang akan membawa barang yang dicurigai atau diduga kuat berisi narkotika jenis sabu. Dan diduga narkotika ini merupakan dipasok dari negeri jiran Malaysia. Pelaku berinisial AW, seorang diri, ketika itu menumpang kapal Roro dari Pulau Rupat menuju Kota Dumai, dan sesampainya di Pelabuhan Roro, tim yang sudah bersiaga langsung mengamankan pelaku dan melakukan penggeledahan. Dan benar saja, ketika itu tim berhasil menemukan barang bukti 15 paket atau 15 bungkusan yang dicurigai, dan setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis sabu. Dan selain satu tersangka tadi, polisi juga menangkap 2 orang tersangka lainnya yang diduga merupakan kurir, dan keduanya membawa narkotika jenis sabu seberat 30 gram lebih. Dan Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal pada kegiatan konferensi pers kemarin menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan perburuan terhadap sejumlah orang yang diduga kuat termasuk dalam jaringan pengedar narkotika jenis sabu ini. Dan Iqbal menjelaskan bahwa pelaku sudah diketahui identitasnya dan masih berada di sekitaran Pulau Sumatera. Dan untuk penyelidikan dan pengejaran lebih lanjut, saat ini tim masih berada di lapangan dan masih berupaya untuk mencari keberadaan para pelaku lainnya ini. Dan Irjen Iqbal juga menyatakan ketegasannya bahwa untuk pengedar narkoba atau juga bandar akan dikenakan sanksi yang begitu tegas dengan hukuman yang berat. Begitupun juga nanti oleh pihak kejaksaan di bagian penuntutan dan vonis di bagian pengadilan. Begitu, Mi. Ya baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Riau. Berikut tayangan ini untuk Anda. Hari ini sudah ada di hadapan kita 15 kg sabu dan juga 30,56 gram sabu yang berhasil diungkap oleh tim gabungan dari Korpol Airut
Baharkam Polri yang bertugas di perairan Dumai yang sehari-hari memang di BKO-kan ke Polda Riau, dan juga dibantu oleh rekan-rekan dari Direktorat Polairut Polda Riau. Dan ini menunjukkan bahwa semua mesin-mesin kepolisian negara Republik Indonesia concern dan tentunya dibantu oleh teman-teman BNN untuk menjaga agar barang-barang seperti ini tidak masuk dan berhasil kita cegah. Seperti biasa, saya akan menyampaikan quote bahwa kita akan terus memerangi peredaran gelap narkoba ini. Dan ini lagi-lagi masuknya dari perairan Bengkalis, tersangkanya juga dari situ. Ya, aliran tersangkanya, jaringan maksud saya, jaringan tersangkanya sedang diburu. Doakan saja kita dapat, masih di Pulau Sumatera. Dan 4 sepeda motor yang digunakan pelaku balapan liar diamankan Satlantas Polres Sidrap. Pelaku balapan liar tersebut sempat kabur bersama motornya ke sawah saat dikejar polisi. Video pelaku aksi balapan liar yang lari ke sawah tersebut juga viral dan tersebar di aplikasi pesan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Nining Anggriani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Nining. Ya, baik, terima kasih Mei. Jadi perlu diketahui Tribuners, Polres Sidrap bakal rutin mengamankan pelaku aksi balapan liar selama Ramadan ini. Nah, Polres Sidrap menerjunkan personel gabungan dari Satlantas, Satsamapta, Satreskrim, dan Satintelkam untuk melakukan penindakan terhadap pelaku aksi balapan liar tersebut. Nah, penertiban dilakukan sepanjang jalur 2 depan Rujak Bupati Sidrap dan jalur 2 kantor SKPD, yang dimana 2 jalur tersebut kerap terjadi aksi balapan liar yang dilakukan oleh muda-mudi atau remaja selama bulan Ramadan ini. Nah, pada Senin kemarin 4 sepeda motor yang dipakai pelaku balapan liar ini diamankan Satlantas Polres Sidrap, di mana para pelaku ini sempat lari ke sawah pada saat hendak dirazia oleh petugas. Nah, video pelaku aksi balapan liar ini pun viral karena sampai lari ke sawah, kemudian berhasil diamankan oleh Satlantas Polres Sidrap. Nah, dari video tersebut, para remaja ini berusaha mengevakuasi motornya sendiri dari sawah yang pada saat itu lokasi sawahnya tersebut berair atau becek ya Tribuners, sehingga agak susah untuk dievakuasi. Kemudian keempat motor tersebut diangkat ke mobil Satlantas Polres Sidrap untuk diamankan ke Polres Sidrap. Nah, menurut Kasat Lantas Polres Sidrap, AKP Mahrus Ibrahim menyebutkan bahwa pelaksanaan patroli pada bulan Ramadan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtipnas dan aksi balapan liar oleh kalangan muda-mudi di wilayah hukum Polres Sidrap. Nah, hasil patroli balapan liar ini pun akan langsung dievakuasi ke Polres Sidrap, kemudian diberikan tindakan tilang untuk efek jerah bagi balapan liar. Selain itu, ada juga tilang motor tersebut ini akan selama sebulan. Jadi para pelaku balap liar ini tidak bisa mengambil motornya selama sebulan jika tidak dilakukan perjanjian terhadap pelaku balap liar dan polisi agar tidak mengulangi aksinya tersebut lagi. Kemudian adapun Kasat Lantas Polres Sidrap mengimbau kepada masyarakat, terutama kalangan muda-mudi, untuk tidak melakukan aksi balap liar ini pada bulan Ramadan. Jika hal itu terjadi, petugas jajaran Polres Sidrap tidak segan-segan akan menindak tegas pelaku dengan menilang motor pelaku selama sebulan ini. Seperti itu, Mei. Ya baik, terima kasih Nining atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah membacakan putusan atas perkara dugaan tindak pidana terorisme terhadap terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman. Adapun pembacaan vonis itu digelar dalam sidang pada Rabu 6 April langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa Munarman terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan menjatuhkan hukuman pidana 3 tahun penjara. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari ini, hari Rabu 6 April 2022, telah menggelar sidang putusan atas terdakwa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau mantan Sekum FPI, yakni Munarman, atas perkara dugaan tindak pidana terorisme. Di mana dalam perkara ini hakim menyatakan bahwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dan diancam hukuman pidana, yakni divonis hukuman pidana 3 tahun penjara. Adapun Mei dalam putusan ini hakim tidak sependapat begitu atau berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum, di mana dalam putusan ini hakim menyatakan kalau Munarman ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan ketiga dari jaksa penuntut umum, sedangkan dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Munarman 8 tahun pidana penjara, itu jaksa menjatuhkan pada dakwaan kedua. Adapun dakwaan ketiga yang dijadikan referensi dari majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya, yakni Munarman disebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf C tentang tindak pidana pemberantasan terorisme. Mei dalam perkara ini tadi Munarman juga mengajukan pihaknya akan banding gitu terhadap dengan putusan tersebut karena dirinya masih saja tidak mengaku untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal senada juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut Munarman 8 tahun penjara. Tadi juga jaksa menyatakan akan banding begitu terkait dengan vonis tersebut. Begitu Mei. Ya baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Munarman. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, beliau didakwakan, divonis, dalam hal ini divonis terkait dengan pasal 13, yaitu menyembunyikan informasi. Di sini dilihat dapat dilihat jelas tadi settingan tanda petik adalah 3 terdakwa yang lain divonis dulu, kemudian Pak Munarman yang tahu terkait dengan kejadian itu kemudian divonis terkait pasal 13C. Jadi divonis 3 tahun dan pasti kita akan banding karena banyak fakta yang tadi kita sama-sama dengar itu tidak sesuai, jadi itu fatal sesuai dengan musyawarah tadi kami menyatakan banding. Dan juga ya lagi-lagi di sini saya mau sampaikan fakta informasi penting bahwa ada kesaksian dari seorang saksi yang sudah kita dengar beberapa kali, dan juga saya sudah sampaikan bahwa kejadian ini sudah dilaporkan kepada pihak Polda dan Polres waktu itu. Akan tetapi di sini lagi-lagi diumumkan tidak dilaporkan. Itu yang kami sangat sayangkan. Berarti memang fakta-fakta persidangan kesaksian itu tidak dikutip oleh pihak polisi. Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Albertina Ho dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga telah rumah sakit di Jakarta Pusat. Pelapor diketahui bernama Dodi W. Leonard Silalahi yang merupakan seorang jaksa KPK. Dodi sebelumnya telah dihukum oleh Dewas KPK karena terlibat perselingkuhan dengan pegawai KPK berinisial SK. Untuk info selengkapnya langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Ilham Rian Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ilham. Ya, rekan Mei dan Tribuners, selamat sore. Dapat saya sampaikan bahwa anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Albertina Ho dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga telah melanggar etik terkait pemberian salah seorang jaksa KPK yang sebelumnya telah dihukum oleh Dewas KPK karena terlibat perselingkuhan dengan pegawai KPK berinisial SK. Saat informasi awak media melalui pesan WhatsApp, Dodi mengatakan dirinya melaporkan Albertina pada 2 Maret 2022. Berdasarkan surat laporan yang diterima tribunnews.com, disebutkan bahwa Albertina mulanya komplain dan ngomel kepada perawat di RS Abdiwaluyo Menteng, Jakarta Pusat. Albertina lantas memecat bel untuk panggilan kepada perawat. Namun, Albertina merasa perawat tak kunjung datang dan tidak melayani. Kemudian perawat
dan dokter rawat datang, tapi Albertina marah-marah karena merasa tidak langsung dilayani dan terlambat datang. Perawat dan dokter sudah menyampaikan permintaan maaf, tetapi tidak diterima oleh Albertina. Masih dikutip dari surat laporan oleh pejabat rumah sakit. Salah satu direktur rumah sakit akhirnya turun tangan dan mengunjungi Albertina. Atas komplain Albertina, direktur tersebut akhirnya memberikan surat peringatan atau SP kepada perawat yang dimaksud untuk tidak mengulangi kesalahannya. Selanjutnya, atas kejadian tersebut, Albertina diduga mendapat keuntungan berupa fasilitas dengan diberikan kamar khusus. Manajemen rumah sakit memberi pelayanan dengan memberikan 1 orang perawat khusus yang memang ditunjuk oleh mengurus Albertina. Berdasarkan informasi yang dihimpun sampai saat ini, Albertina juga masih rutin rawat jalan di rumah sakit tersebut. Pihak rumah sakit juga telah menginformasikan kepada manajemen agar melayani Albertina secara khusus karena dia adalah anggota Dewan Pengawas KPK, sehingga dikategorikan sebagai case khusus di kalangan internal rumah sakit. Informasi terbesar lewat pesan WhatsApp, Albertina enggan mengomentari laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya. Ia meminta awak media agar menghubungi Dewas KPK lain terkait adanya aduan tersebut. Terkait pemberian fasilitas oleh pihak RS, Albertina juga enggan menanggapi. Menurutnya, pihak RS yang bisa menjelaskan terkait adanya aduan tersebut. Sementara anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dimintai konfirmasi melalui pesan WhatsApp menyebut pihaknya masih menganalisis laporan Dodi terhadap Albertina. Demikian, Mei. Ya, baik, terima kasih Ilham atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejak awal Ramadan 1443 Hijriah, jajaran Polda Papua Barat kembali membuka gerai vaksin massal untuk umum dan anak-anak pada malam hari di Jalan Trikorawosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut dibuat untuk menghargai umat muslim di Manokwari yang tengah melaksanakan ibadah puasa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Safwan. Ya, baik, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, sejumlah jajaran Polda Papua Barat melaksanakan vaksinasi massal untuk yang masyarakat umum dan juga anak-anak di bawah umur di Jalan Trikorawosi, Kabupaten Manokwari. Pelaksanaan vaksinasi ini bertujuan untuk menghargai saudara-saudara yang tengah melaksanakan ibadah puasa dan juga sholat tarawih di Kabupaten Manokwari, dan vaksinasi ini dapat saya laporkan bahwa ini menyasar kepada masyarakat yang ingin melaksanakan vaksin baik dosis 1 dan juga hingga dosis 3. Begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Safwan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan petugas di loket vaksin massal. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari kita laksanakan di hari pertama puasa ya, sampai dengan hari ini. Ya, di sini kita memfasilitasi untuk masyarakat yang akan vaksin, baik itu dosis 1, dosis 2 maupun dosis 3. Jadi dari awal kita buka malam untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh vaksin. Kalau boleh tahu, untuk pelaksanaan vaksinasi pada malam hari ini dilayani dosis berapa saja, benar? Dosis 1, 2, dan 3 kita layani, termasuk anak-anak umur 6 sampai dengan 11 tahun. Untuk pelaksanaan pada malam hari ini, itu dimotivasi di latar belakang karena apa, Om Dan? Nah, jadi perubahan jadwal ini menyesuaikan dari kegiatan masyarakat ya, apalagi yang muslim melaksanakan ibadah sholat tarawih. Jadi kita juga laksanakan di malamnya. Untuk target, ada tidak target? Untuk target per gerai antara 100 sampai dengan 150 per gerai. Ini semua dari Polda ya? Ya, untuk malam ini hubungan dari Polda dan Polres.
Tangis seorang ibu dari 3 anak bernama Nopriani tidak terbendung. Ibu dari 3 anak yang tersandung kasus pencurian di Bintan dan Tanjung Pinang ini akhirnya mendapatkan restoratif justice atau pengampunan dari Kejaksaan Agung. Sambil menangis, Nopriani mengucapkan terima kasih kepada Wakajati Kepulauan Riau, Kepala Kejari Bintan 1, serta sejumlah pejabat Kejari Bintan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Batam, Alfandi Simamora, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Alfandi. Baik, rekan Mei, perlu saya sampaikan bahwa Nopriani ini merupakan tersangka kasus pencurian bersama suaminya di sejumlah swalayan dan juga toko busana di daerah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang, di mana kasus pasangan suami istri ini sudah masuk ke tahap 2. Ketika pengajuan tahap 2 oleh pihak kepolisian dari Polres Bintan daripada Nopriani, pasalnya Nopriani ini merupakan istri dari Alamsyah yang memang diajak untuk mencuri. Padahal Nopriani ini baru beberapa minggu melahirkan. Sehingga atas kasus dia ini, Nopriani dan juga suami ditahan oleh pihak kepolisian. Dengan penahanan itu, Nopriani meninggalkan 3 orang anaknya, termasuk 1 orang anaknya yang masih berusia 2 bulan lebih, yang merupakan masih bayi. Sehingga inisiatif Kejari Bintan untuk mengusulkan bahwa Nopriani ini untuk mendapatkan RJ atau Restoratif Justice ke Kejagung beberapa hari lalu. Setelah menggelar ekspos bersama Kejagung, akhirnya Kejagung memperboleh bahwa mendapatkan RJ dan boleh kasusnya dihentikan. Setelah itu, Wakajati Kepri langsung memberikan surat pemberhentian perkara yang menyangkut kasus Nopriani di depan kantor Kejari Bintan dengan disaksikan oleh sejumlah korban yang telah memaafkan Nopriani atas kasus pencurian di sejumlah swalayan dan juga toko busana di daerah Kabupaten Bintan dan juga Kota Tanjung Pinang. Di sana Nopriani meneteskan air mata dan meminta maaf terhadap para korban dan mengucapkan terima kasih juga kepada para korban, begitu juga kepada Wakajati Kepri dan juga Kejari Bintan atas telah memberikan maaf kepadanya dan menghentikan kasus terhadap dirinya. Dengan hal itu, Nopriani juga bisa langsung jumpa kepada anaknya, 3 orang anaknya yang saat ini diurus oleh istri tua daripada suami di Kota Batam. Dan kemarin Nopriani sudah berjumpa dengan anaknya, 3 orang anaknya, termasuk bayi yang baru dilahirkan ibu 3 anak ini di Kota Batam. Demikian rekan. Ya, baik, terima kasih Alfandi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Nopriani. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya sangat terima kasih kepada semuanya, para Kejati, Stabidu, dan jaksa semuanya. Saya berterima kasih sudah dikasih kesempatan, dan saya pun tidak akan mengulangi lagi, dan saya pun berjanji tidak akan mengulangi lagi kejadian seperti ini. Dan saya sangat menyesali karena saya lakukan ini semuanya untuk ekonomi kebutuhan hidup. Untuk anak sendiri sekarang di mana, Kak? Anak saya sekarang ada di Batam. Gimana perasaan kakak dalam waktu dekat akan ketemu anak lagi? Saya sangat senang dan bahagia
karena saya mau jumpa anak. Anak yang kecil itu umurnya berapa sekarang? 2 bulan, sebulan gitu ya? 2 bulan, mau jalan 3 bulan Pak. Itu cewek Cowok. cowok. Iya. Kalau yang pertama sama yang kedua anaknya? Kalau yang pertama umurnya 8 tahun, cewek. Kalau yang kedua umurnya 4 tahun. Cowok. Iya, cowok. Kalau di kayu Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Selesai jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ. Di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil.
Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan ada hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan para diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget si anak ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Dalam menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan stabilitas harga di pasaran, pemerintah Kota Jayapura akan menggencarkan pemantauan melalui tim Satgas Pangan Kota selama Ramadan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jayapura, Haji Rustan Saru, saat memimpin rapat koordinasi atau rakor dengan berbagai OPD serta instansi terkait. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Aldi Bimantara, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aldi. Iya, halo Mei dan juga Tribuners. Tepat sekali, ini dalam menjamin ketersediaan stok bahan pokok dan stabilitas harga di pasaran, pemerintah Kota Jayapura menggelar rapat koordinasi begitu kaitannya juga dengan penguatan tim Satgas Pangan Kota yang akan bertugas selama Ramadan dan juga Idul Fitri 1443 Hijriah begitu di Kota Jayapura dalam memantau ketersediaan stok bahan pokok dan juga menjamin stabilitas harga di Kota Jayapura, Papua. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, Wakil Wali Kota Jayapura, Haji Rustan Saru, saat memimpin rapat koordinasi dengan berbagai OPD serta instansi terkait, ini tentunya tujuan dari dibentuknya tim Satgas Pangan Kota selama Ramadan ini untuk memastikan persediaan bahan pokok aman saat Ramadan dan juga memasuki Idul Fitri 1443 Hijriah. Mei dan juga Tribuners, dapat juga saya informasikan bahwa agenda khusus dalam rakor kali ini juga difungsikan untuk menggiatkan kembali Satgas Pangan Kota yang sebelumnya telah terbentuk untuk membantu dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasaran sepanjang bulan suci Ramadan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dan Rustan Saru juga menyebutkan bahwa dalam rakor yang digelar di ruang rapat kantor Wali Kota Jayapura tersebut, pihaknya juga ingin bersama-sama memastikan ketersediaan barang, kestabilan harga, dan kelancaran distribusi, serta menjamin komunikasi dan koordinasi antar instansi vertikal teknis terkait yang juga bertugas untuk menjamin pemasukan ataupun persediaan bank kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan ini. Dan juga berdasarkan data dari Disperindakop Kota Jayapura, Rustan menyebutkan bahwa pemantauan juga akan berfokus
pada Pasaran khususnya di Kota Jayapura, Papua, dan diharapkannya dengan mengoptimalkan peran tim Satgas Pangan Kota Jayapura diharapkan bisa mendapatkan informasi harga yang beredar di pasaran serta bagaimana ini untuk menjamin kebutuhan masyarakat saat Ramadan dan juga menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Pihaknya juga tak segan akan melakukan penindakan administratif apabila kedapatan oknum yang menimbun minyak goreng ataupun kebutuhan lainnya selama Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri. Mei, demikian untuk sementara laporan singkat saya terkait dengan pembentukan Satgas Penanganan Kota di Kota Jayapura, Papua. Untuk sementara kembali ke Mei di studio. Terima kasih Aldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pemuda berinisial AD berusia 29 tahun berhasil ditangkap Satreskrim Polres Bulungan di Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara. Ade ditangkap lantaran melakukan tindakan pencurian handphone di salah satu ruangan Bougainville di Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Sumarno, Sosro Atmojo pada Sabtu 2 April. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Georgie. Baik, selamat sore Tribuners, selamat sore Mei. Hari ini saya akan menginformasikan bahwa adanya betul aksi pencurian HP di Rumah Sakit Dr. Haji Sumarno Sosro Atmojo di Jalan Cendrawasih pada hari Sabtu 2 April sekira pukul 1 dini hari, di mana pemuda ini berinisial AD berusia 29 tahun yang berhasil diringkus oleh Satuan Satreskrim Polres Bulungan yang ketahuan pada waktu itu mencuri satu buah handphone Vivo Y12 warna biru yang berada di ruang inap Bougainville rumah sakit tersebut. Adapun penjelasan dari Ibda Ahmad Abiyardi Syakrani selaku tim dari Satreskrim Polres Bulungan mengatakan pria ini sudah sempat viral di beberapa media sosial yang ada di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang dimana sudah beberapa kali diinformasikan dari pihak rumah sakit, kemudian laporan warga satu demi satu menyampaikan di salah satu media sosial tersebut bahwasannya pria ini sudah diamankan juga pada hari Senin 4 April lalu, yang dimana ditemukan di desa Tanjung Palas Timur, yang dimana sudah diamankan berupa barang bukti dan juga kecocokan data yang ada di CCTV Rumah Sakit Tanjung Selor. Adapun juga pihak kepolisian mengamankan barang bukti itu dan juga dijerat pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dengan penjara 7 tahun. Dan adapun disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Bulungan, yaitu Muhammad Ibda Komaini atau Ibda Muhammad Komaini, bahwasannya selama di bulan Ramadan ini keamanan yang terjadi pencurian juga sering terjadi adanya kasus-kasus yang modus meminjam motor tak kunjung kembali ya kepada si korban, dan uniknya adalah korban baru mengenal pelaku melalui aplikasi pertemanan bernama Tantan yang baru dikenal kurang dari 24 jam. Jadi memang si korban ini mengenal si pelaku melalui aplikasi tersebut pada pagi hari, dan kemudian seiring berlalu ketika sudah mulai ada komunikasi, maka si pelaku berusaha untuk mengajak si korban untuk bertemu pada siang harinya sekitar pukul 13 di suatu tempat. Jadi memang jangan gampang percaya dengan orang baru yang dikenal, apalagi sampai meminjamkan barang milik pribadi begitu saja tanpa waspada. Malah memang akan bernasib seperti DAP yang korban ini berusia sekitar 19 tahun yang merupakan warga desa Katrungan Prian, Sidoarjo. Dari motor Honda Beat miliknya itu amblas dicuri atau dibawa atau dipinjam, ya, semula dipinjam tidak untuk kembali oleh si pelaku yang dikenal melalui aplikasi Tantan, aplikasi percakapan pertemanan yang dapat diunduh secara mudah melalui aplikasi App Store. Jadi cerita memilukan itu dialami oleh DAP ketika berkenalan dengan si pelaku yang mengaku bernama Fahri, kemudian mengajak bertemu ya di suatu tempat di kawasan Jalan Kesatrian Sawunggaling Wonokromo, Surabaya. Jadi si
korban ini diminta untuk mendatangi suatu tempat yang berjarak antara, jadi korban ini berada di Sidoarjo, harus datang ke suatu daerah di Surabaya yang berjarak sekitar 26 km atau dengan waktu tempuh 47 menit ya ke lokasi sesuai dengan permintaan dari si Fahri yang mengaku demikian ya namanya, dan diajak bertemu di suatu tempat Jalan Satria Wonokromo ketika sudah menunggu pukul 13 atau pukul 1 siang ya di lokasi sesuai dengan permintaan si Fahri itu. Ternyata korban malah justru menemui seorang laki-laki dengan tinggi badan 160 cm berpenampilan kasual, yakni mengenakan kaos hitam bercelana panjang jeans dan terdapat tanda bekas tato pada lengan tangan kiri dari pria tersebut, yang ternyata korban mengira si pria yang ditemunya di jalan itu adalah Fahri, tapi ternyata si pria tersebut mengaku bukan sebagai Fahri, tapi malah sebagai teman dari Fahri yang nanti akan membantu, yang berdalih atau bermodus untuk membantu si korban ini bertemu dengan si Fahri. Namun pertemuan itu bukan di tempat di kawasan mereka bertemu saat itu, tapi di tempat lain yang ternyata jaraknya, jadi ada dua tempat yang ternyata jaraknya sekitar 8 km dari tempat semula dari kawasan Wonokromo menuju ke kawasan Kecamatan Kermangan, masih di kota Surabaya, yang berjarak sekitar 8 km atau dengan waktu tempuh 23 menit. Jadi si korban ini tetap mau saja, tetap tidak menolak, dan si korban dibonceng oleh si pria yang tidak menyebut namanya sama sekali, tapi sempat mengaku kepada si korban kalau berasal dari daerah yang sama, yakni dari daerah Sidoarjo, cuma di Kecamatan Taman Sidoarjo, dan mereka berboncengan tiba ke lokasi kedua, dan ini di sebuah atau di depan ya, tepatnya di depan sebuah kafe yang berada di kawasan Jalan Demak nomor 229 Dupak Kerembangan Surabaya. Jadi ketika sampai di situ, disitulah mulai si pelaku berusaha untuk melakukan aksi eksekusi pencurian motor, yakni dengan bermodus bahwa si korban diminta untuk menunggu di tempat tersebut di depan kafe itu dan meminjam motor si korban untuk menjemput sosok Fahri yang menjadi temannya yang ingin bertemu dengan si korban. Jadi disitulah modus awal yang merupakan modus pamungkas dari si pelaku untuk melancarkan aksi untuk mencuri motor. Dan si korban hingga di lokasi kedua itu benar-benar mengaku kepada kami wawancara memang tidak memantik rasa curiga sama sekali terhadap si korban, dan tetap mau saja menuruti apa yang diinginkan oleh si pelaku. Dan ternyata ketika sudah lama atau berjam-jam menunggu, ternyata batang hidung si pria tak dikenal itu beserta motornya tak kunjung nampak. Dan disitulah DAP akhirnya sadar kalau ternyata dirinya menjadi korban penipuan dari sosok pria yang tak dikenal, yang mungkin dapat disimpulkan adalah sosok Fahri itu sendiri yang dikenal oleh korban dari aplikasi Tantan tersebut. Dan si korban ketika sadar dirinya sudah ketipu, maka korban langsung melakukan aktivitas pelaporan ya, melaporkan insiden tersebut pertama ke Mapolsek Kerembangan kecamatan di situ. Jadi ternyata dari pihak penyidik menganjurkan lebih lanjut kepada pihak korban untuk segera melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dan akhirnya laporan itu sudah dibuat dan surat tanda penerima laporan pun sudah dibuat, dan ini bernomor 132 SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang dilakukan pada Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 22.18. Jadi demikian reportase kami mengenai insiden pencurian motor dengan modus meminjam motor dan tak kunjung kembali yang dilakukan oleh pelaku yang dikenal korban melalui aplikasi pertemanan bernama Tantan. Terima kasih Luhur atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Badai siklon Seroja pada awal April 2021 lalu meninggalkan banyak jejak. Selain memakan korban jiwa, angin kencang dan hujan disertai banjir bandang itu meninggalkan beberapa genangan besar yang nyaris merendam rumah warga. Seperti Danau Tankolo di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang misalnya, yang terbentuk setelah Seroja. Lokasi bekas ladang sayur itu digenangi air setinggi hampir 5 meter dan menggenangi setidaknya 300 meter persegi luas kebun sayur. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Irfan Hoi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Irfan. Ya, Mi dan Tribuners, selamat sore. Berkaitan dengan kemunculan danau bekas atau pasca badai siklon Seroja pada
awal April tahun lalu, 2021 yang lalu. Sampai dengan sejauh ini kondisinya memang sudah bisa dibilang berbanding terbalik dengan kondisi pada awal April kemarin, di mana terjadi genangan besar dan juga tingginya hampir 5 meter yang menggenangi seluruh wilayah ataukah ladang milik warga Kota Kupang, tepatnya di Kelurahan Sukumana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun sejauh ini pantauan Pos Kupang terakhir kalinya setahun setelah badai siklon Seroja, di lokasi itu kini sudah tidak ada lagi genangan besar ataukah sama seperti yang terjadi pada badai siklon Seroja lalu. Kondisi saat ini justru sudah mulai dilakukan penanaman kembali oleh petani atau warga setempat dengan menanam jagung dan juga sayur-sayuran pada titik lokasi itu. Informasinya bahwa terjadinya genangan pada awal April 2021 lalu itu, bahwa warga setempat mendengar adanya dentuman yang terjadi di lokasi itu sebelum terjadinya genangan besar di lokasi itu. Sementara penjelasan dari geolog dari Universitas Nusa Cendana sendiri menyebutkan kalau memang wilayah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sendiri memang wilayah dengan topografi khas mayoritas, sehingga banyak sekali muncul mata air apabila hujan dengan intensitas yang cukup tinggi mengguyur wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Nah, hal ini juga disarankan oleh pihak geolog sendiri agar pemerintah setempat melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi sumber atau pemicu terjadinya genangan-genangan seperti ini, sehingga aliran atau mata air yang ada bisa dialirkan melalui saluran irigasi yang kemudian nantinya dibuat oleh pemerintah kota melalui pemetaan pada tahap perencanaan awal. Sampai dengan sejauh ini kondisi terkini di Danau Tankolo ataukah di Kelurahan Sikumana itu sudah tidak ada lagi, sama seperti prediksi yang disampaikan oleh pihak geolog dari Universitas Nusa Cendana bahwa genangan itu bersifat sementara dan akan surut seiring dengan kondisi cuaca ataukah kondisi hujan yang tidak lagi turun di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Demikian laporan dari Kupang, dari Sikumana, Nusa Tenggara Timur. Saya kembalikan. Terima kasih Irfan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Deretan mobil balap klasik berjejer di dalam Hall G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mobil balap kuno ini hadir di acara Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022 sebagai pendukung pameran IIMS. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Rafsan Jani Simajorang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Raf. Terima kasih rekan Mei. Ya, memang jika Anda berkunjung ke Indonesia International Motor Show yang digelar di G-Expo Kemayoran hingga 10 April mendatang, maka Anda akan menemukan salah satu booth bernama booth Classic Race Display, di mana di sini ditampilkan ada 9 mobil klasik, mobil balap klasik maksud saya, yang memang dikendarai juga oleh para jurumudinya di Sentul dan dibawa ke pameran Indonesia International Motor Show sebagai bendahari IIMS. Adapun Ketua Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia, Roni Arifudin, saat ditemui di lokasi belum lama ini, mengatakan pihaknya tiap tahun memeriahkan Indonesia International Motor Show. Dan tahun ini tema yang diambil oleh pihaknya yaitu Classic Race. Dan mobil yang ditampilkan di sini memang cukup kuno sekali karena kisaran pembuatannya tahun 60-an, 1960-an hingga tahun 1970-an. Di mana yang termuda di dalamnya adalah tahun 1978. Dan untuk jenisnya memang di sini ada juga jenis dari Toyota, kemudian ada juga jenis Mercedes, kemudian ada juga jenis BMW. Dan selain untuk memeriahkan pergelaran Indonesia International Motor Show, jadi komunitas dari pecinta mobil
balap klasik ini juga ternyata memiliki kejuaraan tersendiri di sirkuit Sentul. Dan di mana mereka di sana selain olahraga, mereka menampilkan hiburan tentunya. Dan untuk saat ini dengan adanya pembangunan dari sirkuit Mandalika, pihaknya pun berharap kelak pergelaran dari balapan mobil klasik bisa diselenggarakan di sirkuit Mandalika Lombok. Namun tentunya untuk mensukseskan agenda tersebut, pihaknya harus terlebih dulu berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia. Sekian laporan dari saya, rekan Mei. Kembali ke studio. Terima kasih Raf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumeneb menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak pada Selasa 5 April. Unjuk rasa itu berlangsung di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb di Jalan Raya Trunojoyo, Sumeneb. Tak hanya soal kenaikan BBM, aktivis mahasiswa tersebut juga menyuarakan harga minyak goreng yang terus melambung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Ali Hafidz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ali. Baik, Mei. Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Kabupaten Sumeneb menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb Madura, Jawa Timur pada hari ketiga di bulan Ramadan, di bulan puasa, yakni hari Selasa tanggal 5 April 2022 ya. Kedatangan mereka untuk memprotes pemerintah terkait naiknya harga BBM dan juga naiknya harga bahan minyak goreng di Kabupaten Sumeneb. Mereka datang untuk menyatakan sikap bersama DPRD Sumeneb untuk sama-sama memprotes bagaimana pemerintah telah menaikkan harga BBM dan juga bahan minyak goreng di Kabupaten Sumeneb. Namun setelah beberapa jam kemudian mereka menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Mereka tidak ditemui oleh anggota DPRD Kabupaten Sumeneb. Akhirnya mereka langsung ricuh dengan aparat kepolisian yang sudah siap siaga dari Polres Sumeneb untuk menjaga jalannya aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb tersebut. Kita sempat wawancara juga dengan Ketua BEM Kabupaten Sumeneb dengan Nur Hayat. Mereka maksud kedatangnya bukan untuk anarkis, cuman ingin menuntut atau menyatakan sikap bersama DPRD Kabupaten Sumeneb bagaimana juga memprotes soal naiknya harga bahan bakar minyak, terutama premium ya, dan juga minyak goreng di Kabupaten Sumeneb. Namun mereka pulang dengan kekecewaan karena tidak ditemui oleh anggota perwakilan rakyat yang ada di gedung DPRD Kabupaten Sumeneb, Mei. Begitu. Ya, baik, terima kasih Ali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tradisi cengbeng seperti halnya cap gomeh sudah menyatu dengan warga Manado, khususnya yang tinggal di seputaran kubur Cina Paal II. Kedua peristiwa agama itu turut memperkokoh kerukunan antar umat beragama di Manado. Pada sembahyang cengbeng, selain berebutan barang sesembahan, warga kerap dijamu makan umat Tridharma. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arthur. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami belum dapat bergabung karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Buah durian masih menjadi primadona pada Ramadan 1443 Hijriah di kota Ambon hingga kini. Pasalnya, Ramadan tahun ini dibarengi dengan musim durian yang membanjiri kota Ambon. Berbagai hidangan olahan durian untuk menu berbuka puasa pun bermunculan. Beberapa menu olahan durian antara lain pancake durian, jus durian, hingga dodol durian
mulai dijual di beberapa titik yang menjadi pasar Ramadan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Dedi. Ya, baik, terima kasih Mei dan Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa saat ini di kota Ambon sedang banjir-banjirnya musim salah satu raja para buah, yaitu buah durian. Nah, durian yang ada di kota Ambon ini berasal dari beberapa daerah, antara dari Saparua, ada juga dari Alang, dan juga dari Jasirah Lehitu. Nah, uniknya durian-durian di Ambon ini merupakan buah-buahan durian lokal yang memang dijual dengan harga murah. Pasalnya memang pada awal kemunculannya, saat pertengahan Maret tahun 2022 bulan lalu, itu harga durian di Kota Ambon masih begitu relatif mahal ya, jika disesuaikan dengan kantong masyarakat Kota Ambon. Pada saat itu harganya sekitar 50.000 hingga 70.000 per satu atau dua buah durian berukuran besar. Namun saat ini di Kota Ambon, memasuki bulan suci Ramadan, harga durian kian merosot. Bisa dibilang bahwa saat ini dengan harga 9.000 atau 8.000 rupiah saja, para penikmat durian bisa merasakan sensasi durian dengan berbagai tekstur. Ada yang teksturnya seperti mentega, ada juga yang teksturnya seperti agak keras begitu ya. Nah, para penjual biasanya menjual di beberapa titik di Kota Ambon, antara lain di depan pusat perbelanjaan Maluku City Mall, kemudian ada di Pasar Mardika Ambon, Kesan, Wayame, Kota Ambon. Itu mereka berjualan dengan satu unit biasanya dengan berbagai jenis mobil, ada dari mobil angkutan umum, kemudian ada dari mobil pick up, begitu dijejerkan durian-duriannya. Nah, cara menjualnya pun tergantung dengan ukuran durian itu sendiri. Jika ukuran duriannya semakin kecil, maka untuk Rp50.000 pembeli sudah bisa membawa pulang sebanyak 6 buah durian untuk dinikmati bersama keluarga. Namun jika duriannya berukuran besar, saat ini pembeli bisa membawa pulang sebanyak 2 buah durian. Rasanya pun yang seperti sudah saya jelaskan tadi, rasanya ada yang legit, ada yang pahit, ada juga yang manis sekali. Begitu, Mei. Ya baik, terima kasih Dedi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kapolres Badung AKBP Leo Dedi De Freitas kembali melakukan sidak minyak goreng pada Rabu 6 April. Sidak dilaksanakan untuk mengantisipasi minyak goreng curah yang dikemas menjadi minyak premium. Ada beberapa tempat yang ditinjau, salah satunya perusahaan CV Ratnisari Olien yang berlokasi di Desa Sibangkaja, Abian Semal, Badung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Komang Agus Arianta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Komang. Silakan, Komang, dengan laporan Anda. Halo, Mei. Ya, bisa saya laporkan terkait dengan sidak yang dilakukan oleh Kapolres Badung di beberapa tempat, termasuk dengan distributor minyak yang ada di Desa Sibang Kaje, Kabupaten Badung. Itu bermula dari langkanya minyak curah yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Nah, disinyalir minyak curah yang merupakan bersubsidi dari pemerintah pusat ini dikemas dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal. Dengan begitu, Kapolres Badung langsung melakukan sidak di beberapa tempat, salah satunya di CP Sari Olin. Nah, dalam sidak yang dilaksanakan, ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan dari segi kemasan, setelah itu dari segi minyak dan pengiriman minyak secara langsung. Dari segi pengiriman minyak, dari pantauan saya sendiri di lokasi, terdapat 2 mobil tangki yang sedang atau yang baru mengantar minyak di distributor tersebut. Nah, jadi dari pemeriksaan Kapolres, memang benar-benar minyak tersebut bukan merupakan minyak curah, melainkan minyak premium. Jadi sistemnya dari minyak yang dikirim dari Jawa atau dari Gresik, langsung dikirim ke Bali dan dikemas langsung di wilayah Sibang sendiri. Setelah itu, setelah dikemas, baru dipasarkan di seluruh Bali. Nah, jadi dalam pemilik perusahaan tersebut juga mengakui bahwa minyak curah saat ini memang langka dan belum datang dari luar. Karena itu ada beberapa alat termasuk pendistribusian minyak curah biasanya yang dilakukan sampai saat ini tidak bisa dilaksanakan. Bahkan dalam sidak tersebut
Kapolres Badung juga menekankan bahwa memastikan untuk masyarakat di Provinsi Bali, khususnya di Kabupaten Badung, stok minyak goreng, khususnya minyak premium atau berkemasan itu dengan harga 22.500 per liternya masih relatif aman. Jadi Kapolres Badung menghimbau kepada masyarakat, termasuk pada oknum-oknum yang akan melakukan kecurangan, akan tetap diawasi dan disidak, dan jika ditemukan akan dilakukan tindakan pidana, termasuk hukuman penjara. Seperti itu, Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih Komang atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Badung. Berikut tayangannya untuk Anda. Demikian. Namun sudah kurang lebih 10 hari kami cek di lokasi dari distributor atau kita dengan istilah D1 ya, D1 belum ada pendistribusian, sehingga di lokasi ini sebagai lokasi di mana dari D1 mengirim ke D2 dan baru masuk ke D3 para pengecer, sudah kurang lebih 10 hari belum ada. Namun karena akan memastikan di D3 pengecer-pengecer yang ada di pasar-pasar tradisional atau di warung-warung kelontongan, toko-toko, untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah yang bersubsidi. Berarti ini minyak goreng curah ini, atau yang ya, 10 hari ini industri yang kemasan. Yang belum terkirim 10 hari itu yang curah berarti? Yang bersubsidi ya, karena ada yang subsidi pemerintah ya, yang curah yang rate-nya sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan untuk yang pengemasan ini memastikan bahwa yang dikemas itu yang bukan bersubsidi itu apa parameternya? Kita memastikan dari pendistribusiannya jelas, dari mulai DO pengiriman, kemudian dari prosesnya, perizinannya, dan segala macam. Sampai kita lihat tadi penampungannya, prosesnya, kemudian kendaraan-kendaraannya kan tentu ada DO pengiriman ya, dari lokasi Jawa, di mana mereka menjual secara kemasan. Jadi bukan, kalau yang bersubsidi kan tidak ada kemasan ya, jadi masyarakat bisa membelinya dengan menggunakan apa? Membawa tempat sendiri. Ya, kita akan tindak lanjutin sekarang ke mana? Tradisi cengbeng seperti halnya cap Gomez sudah menyatu dengan warga Manado, khususnya yang tinggal di seputaran kubur Cina Paal II. Kedua peristiwa agama itu turut memperkokoh kerukunan antara umat beragama di Manado. Pada sembahyang cengbeng, selain berebut barang sesembahan, warga kerap dijamu makan umat Tridharma. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arthur. Ya, selamat malam nih dan Tribuners. Jadi pada kemarin itu di Manado dan di seluruh Indonesia dilakukan tradisi cengbeng. Jadi tradisi ini dilakukan oleh umat keturunan Tionghoa yang beragama Tridharma. Jadi maksud dari tradisi cengbeng ini adalah untuk menyembayangi arwah leluhur dan juga untuk melakukan tali silaturahmi antar keluarga yang semuanya dilakukan di kuburan. Jadi ini berlangsung di seluruh Indonesia dan khusus di Manado itu juga berlangsung pada kemarin. Dan untuk di Manado tradisi cengbeng ini dihadiri oleh sangat banyak dari warga keturunan Tionghoa yang mereka memadati kompleks kuburan Cina yang ada di Kelurahan Paal II Manado. Jadi selain mengunjungi makam orang tua, makam leluhur,